بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, menggali kedalaman makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Quran, sekaligus mengkaji keluasan wawasan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk dalam kehidupan untuk kita praktekkan dalam meniti setiap amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tiba kembali di malam Jumat. Semoga semua aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, bermohon pada Allah tentunya seperti biasa. Kita awali doa kita dengan bermohon semoga setiap hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, beraktivitas di muka bumi ini, diberikan kekuatan untuk senantiasa dekat dengan Allah, dan yang belum bersyahadat semoga diberikan kekuatan untuk bersyahadat sebelum wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kesulitan diangkat, yang sakit disembuhkan, dan segala kesulitan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani setiap aktivitas kita sesuai dengan kenyamanan dan penuh dengan kebahagiaan. Kita akan coba lanjutkan kajian kita di pertemuan malam ini, masih teman-teman di kajian surah Al-Baqarah di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah sesi yang keempat dalam pembahasan ayat ke-6 dan ke-7 surah Al-Baqarah. Kami berharap teman-teman bisa mereview tayangan kita yang telah lampau sehingga memiliki ketersambungan tentang materi yang akan kita bahas sampai dengan kesempatan pada malam hari ini. Di ayat 6 dan 7 ini saya ingin coba mengingatkan supaya nanti dengan cepat ada ketersambungan atas materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah menampilkan wawasan dan informasi dari Al-Quran tentang golongan kedua, ya, umumnya pada manusia, klasifikasi manusia yang kedua menurut Allah Subhanahu wa taala tentang aktivitas atau terkait dengan aktivitas manusia di muka bumi, yaitu orang-orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan menutup ini dia bukan sekedar menjauh, tapi juga bahkan ada yang sampai membenci, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh petunjuk-petunjuk yang Allah berikan sesungguhnya yang didesain untuk kebaikan dalam kehidupan mereka. Apa penyebab ini semua? Kita telah bahas, ya, yang menyebabkan mereka menutup diri sampai seluruh alat indera untuk menangkap hidayah, pusat informasinya tidak berfungsi dengan baik, ya, baik itu pendengarannya, kemudian penglihatannya, sampai juga dengan cara berfikirnya, hingga tertutup itu semua. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa, dan terancam dengan siksa yang berlipat, ya, walahum adzabun azim. Apa penyebab semua itu? Kita telah rinci di edisi yang lalu bahwa penyebab utamanya setan berhasil memanfaatkan lingkungan seputaran mereka tinggal itu dengan masuk pada tiga hal utama yang mengiringi setiap aktivitas manusia, yang dengan tiga hal ini berpotensi manusia dijauhkan dari Allah, bahkan bisa menutup dirinya seperti yang tadi telah diuraikan. Yang pertama ada faktor harta benda, yang kedua ada faktor kedudukan atau tahta, yang ketiga ada faktor pengetahuan. Dan kita telah fokus pada pembahasan seputar harta benda, ya, seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Kadang harta benda jika tidak mampu dikelola dengan baik, maka akan menjadi senjata utama bagi setan untuk memperdaya manusia. Sehingga dengan itu seringkali saya ingatkan dalam setiap episode perihal harta ini, bahkan belum sempat ia dapatkan cara mencarinya, ada yang menjadikan seseorang bisa menjauh dari Allah. Seperti pernah saya sampaikan, ada orang mendapati proyek yang harus misal ditandatangan bersamaan dengan waktu sholat, dan ibadah sholat ini begitu spesifik dan sangat penting, ya. Saya ambil contoh
ya misalnya besok sholat Jumat kan, sering saya utarakan ada proyek nilainya besar bersamaan dengan sholat Jumat, proyeknya saja belum didapatkan, hasilnya saja belum diraih, bahkan dalam prosesnya sudah menjauhkan seseorang dari konektivitasnya dengan Allah, online-nya terputus, sholatnya bisa ditinggalkan, sehingga nanti turun penegasan langsung dari Allah dengan turunnya surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu khususnya di ayat yang ke-11 seperti pernah saya uraikan. Pun demikian sholat-sholat harian yang kita tunaikan 5 waktu itu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bahkan bisa terganggu dengan aktivitas pencarian harta. Belum sempat harta didapat, bahkan seseorang bisa menjauh dari Allah. Seperti ada orang yang mungkin boleh jadi, mohon maaf, bisa menunda atau bahkan meninggalkan sholat zuhurnya karena aktivitas pencarian harta tertentu atau sholat-sholat yang lainnya. Karena itulah teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui jalan-jalan setan yang memanfaatkan harta untuk menggoda kita, bukan sekedar untuk menjauh tapi menutup diri dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah sampai ya pada cara untuk menghentikan godaan setan sekaligus menutup ruang-ruangnya yang mungkin dimanfaatkan untuk menggoda kita semua perihal harta. Dan kita telah sepakat bahwa persoalan utamanya adalah tentang pengetahuan kita bagaimana cara mengelola harta. Yang dikhawatirkan di umat ini bukan persoalan kaya, karena kaya itu biasa. Jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa kaya. Jadi kaya itu biasa. Yang patut dikhawatirkan ketidakmampuan dalam mengelola harta kekayaan itu. Sehingga dengan ketidakmampuan ini seseorang bahkan bisa mengorbankan kehidupan abadinya di akhirat dan tak mampu membawa bekal saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling celaka bukan hanya tak mampu membawa bekal, tapi saat dia berhadapan dengan Sang Pencipta, saat yang bersamaan dia telah menjadi sekutu setan dan musuh Allah yang sangat nyata. Waliyadu billah. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang konsep harta. Teman-teman sekalian, ini mohon sekali kita bersama-sama, saya mengajak pada diri pribadi saya dan kita semua untuk menguatkan kembali ya pemahaman kita akan konsep ini, bahwa satu, ya seluruh manusia hamba-hamba Allah yang hidup di muka bumi itu sudah mendapatkan jaminan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya sepanjang hidupnya ya, dijamin sepanjang hidupnya untuk mendapati rizkinya ya, harta yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya dalam pengertian cukup ya. Ini sudah saya turunkan, silahkan teman-teman review kajian-kajian kita yang lalu dari sejak pernyataan Allah di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat, itu masih ingat ayat ke-22 ya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan rizkimu ya, dan dijanjikan segalanya akan diberikan ya, dan segala hal yang dijanjikan akan diturunkan, diberikan, dicukupkan, bahkan dibimbing bagaimana cara mendapati dan mengeluarkan sesuai dengan petunjuk Allah. Sehingga di Quran surah ke-87 masih ingat Al-A'la itu di ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah menetapkan ya segala hal yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan, kemudian memberi petunjuk bagaimana menggunakan hal yang ditetapkan itu sehingga mengandung maslahat dalam hidupnya. Di antara makna qaddara di sini, segala ketetapan itu diantaranya rizki. Ya, dapat dari mana keterangan ini? Seperti pernah kita bahas di Quran surah ke-89 di surah Al-Fajr itu, ketika Allah mengatakan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu ya fayaqulu rabbi ahanan. Dan pun demikian ketika manusia diuji dengan dicukupkan rizkinya. Saya selalu mengatakan bahwa Allah menjamin setiap manusia yang hidup akan cukup rizkinya ya. Orang yang tidak pernah merasakan cukup, maka itu yang bisa menjadikan dia merasa miskin, fakir, atau mungkin boleh jadi bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagian yang pertama. Kita bahkan telah melompati ini teman-teman sekalian ya, dengan melewati batas-batas kecukupan. Ketika kita memilih untuk melewati batas ini menjadi kaya misalnya ya, kita telah masuk ke dalam bahasan ini
dengan menurunkan surah-surahnya, dengan menurunkan bimbingan-bimbingannya. Tapi ingin saya tekankan, ya sebelum kita mendalami yang ini, bagaimana mengelolanya sehingga mampu mendekatkan diri kita dengan Allah, saya ingin tekankan sekali lagi bahwa mustahil ada manusia hidup yang tidak diberikan rizki oleh Allah. Itu pahami dengan baik. Ya, pemahaman terhadap konsep ini, konsep takdir, di antara makna takdir, di antara turunan-turunan takdir yang Allah tetapkan kepada kita adalah memberikan rizki yang cukup kepada kita bersamaan dengan batas usia yang diberikan Allah kepada kita. Batas usia kita disebut ajal, ya, cara menjalaninya disebut umur, yang menyertai umur itu diantaranya apa? Rizki. Ini yang diisyaratkan Nabi, ya, dalam sabda Nabi SAW, seperti pernah saya uraikan. Contoh paling kecil ada di Al-Arba'in yang biasa kita baca, itu karya Al-Imam An-Nawawi, dari 42 hadis dilihat hadis yang keempat, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti pernah saya sampaikan, ketika Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat 4 hal utama, ya, saat roh mulai ditiupkan 4 bulan dalam kandungan ibunda, maka ditetapkan 4 hal. Hal yang pertama bikatbi rizqihi, ya, kemudian ajalihi, rizki bersanding dengan ajal. Jadi seseorang yang hidup itu, ya, sepanjang dia hidup itu pasti akan bersanding dengan rizkinya dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi orang-orang yang merasa tidak pernah mendapat rizki, mungkin bukan tidak mendapat, tapi tidak merasa cukup. Itu persoalannya, ya. Karena itu jangan pernah kemudian kita berkeluh kesah ketika ada satu persoalan tertentu misalnya menimpa kita, entah itu pekerjaan misalnya yang tidak bersama kita saat ini, ada yang terkena misalnya putus hubungan kerja, ada yang kehilangan misalnya mata pencaharian untuk sementara waktu. Jangan dulu disimpulkan, wah ini nggak dapat rezekinya. Tidak, Anda masih hidup juga. Cek tabungan Anda ada berapa sekarang, ya kan? Cek persediaan makanan kita, cek ketersediaan kebutuhan pangan kita di rumah, cek aset kita. Jangan-jangan selama ini yang diinginkan oleh Allah untuk mengevaluasi hidup kita. Jangan-jangan banyak aset dikumpulkan, tabungan itu masih banyak dan belum digunakan untuk ibadah kita. Alih-alih Anda menambah beban dengan memperbanyak harta benda yang belum tentu digunakan dengan baik, bukankah kita mengevaluasi itu lebih baik harta yang Allah titipkan pada kita supaya ringan di bawah hisab saat kiamat? Ya, kadang-kadang cara berpikir kita mesti diperbaiki. Ya, ini bukan Allah menghentikan pekerjaan kita. Ini bukan Allah ingin memutus pekerjaan kita, ingin menghentikan rezeki kita, bukan. Barangkali Allah lebih ingin memberikan petunjuk kepada kita. Hei, ajalmu sudah semakin dekat. Hei, usiamu sudah berapa sekarang? Masa mau nambah harta juga? Masa mau kumpul-kumpul juga? Mau sebanyak apa? Toh yang kamu kumpulkan pun sekarang sudah ada. Tabungan kamu, aset kamu itu pun saat di bawah hisab itu masih berat. Saya sering katakan gini secara ringan, teman-teman. Coba buka lemari pakaian kita, kemudian dicek dari pakaian paling dalam sampai yang terluar, berapa yang sudah dikoleksi. Adakah lembar helai pakaian itu yang belum pernah dipakai ibadah? Karena itu akan dihisab. Ya, coba cek, buka lagi. Jangan-jangan terlampau banyak yang dikoleksi. Adakah di antara alas kaki yang banyak pilihan itu yang belum pernah dipakai ibadah? Terus hisabnya bagaimana nanti? Nah, jadi kalau kita tarik kepada keadaan ini suasana syukur itu akan selalu ada dalam jiwa kita, hadir dalam jiwa kita. Alhamdulillah yang telah meringankan bagi saya kehidupan. Alhamdulillah yang memberikan petunjuk untuk mempermudah hisab di hari kiamat. Alhamdulillah yang memberikan kecukupan pada saya sampai sekarang masih hidup dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ya, jadi kadang-kadang ada seseorang yang boleh jadi saking disayang oleh Allah, bukan dilarang untuk kaya, bukan nggak bisa kaya, bukan nggak bisa sukses, tapi boleh jadi dijaga keadaannya dalam kondisi itu supaya tetap dekat dengan Allah dalam kondisi ibadah yang baik. Yang bila melampaui batas-batas itu, boleh jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang akan memalingkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya poinnya. Nah, setelah itu, baik cukup ataupun kita akan naik level ke sini, itu diikat dengan ayat-ayat yang telah kita kaji di pertemuan lalu. Masih ingat teman-teman? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, ya. Walaupun dijamin hartanya cukup diberikan oleh Allah rizkinya, tetap mesti diikhtiarkan dengan aktivitas usaha.
pekerjaan. Ini sudah saya terangkan, jadi tidak perlu saya dalami lagi supaya tidak mengambil waktu kita yang lebih banyak. Ya, jadi walaupun ya Allah jamin cukup, ada, hidup, ya jangan sampai tunggu anak ke rumah sakit baru rezekinya datang gitu. Ya, udah kelasnya kelas yang rendah misalnya, sulit dan sebagainya, tunggu kemudian gratis, tunggu datang orang nengok, tunggu segala. Jangan menunggu seperti itu. Tetap kita harus ikhtiar. Ya, seperti pernah diuraikan pertemuan sebelumnya, silahkan cari kerja, dalami dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita, sampai kita mendapatkan janji Allah seperti yang telah difirmankan. Kemudian untuk orang beriman, diikat di Quran surah kedua, ayat 172, ini saya kotaki, mohon izin supaya ada penekanan untuk kita semua. Ini masih teori universal, seperti saya terangkan. Jadi semua orang kalau ingin mendapatkan bagian rezekinya mesti beraktivitas, mesti kerja dengan cara yang benar, halalan, legal, thayyiban, gunakan yang legal itu sesuai dengan dasar kebutuhan supaya jelas taraf kehidupan kita. Itu poinnya. Kemudian bagi orang beriman, maka perkara halal itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah ada iman yang melekat dalam dirinya. Karena itu kalimat halal di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172 tidak disebutkan lagi untuk menunjukkan bahwa orang beriman itu dengan imannya otomatis akan membimbing ia pada segala yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei seluruh orang yang beriman, dipanggil imannya untuk memberikan kesan bahwa dengan iman itu akan hadir petunjuk dalam dirinya yang membimbing ia selalu pada yang baik-baik. Ini poinnya. Bahkan yang paling menarik teman-teman sekalian, kalau kita gali lebih dalam, seluruh anggota tubuh kita itu saat disebutkan dalam Al-Quran umumnya selalu disandingkan dengan derivasi kata iman. Ya, bila kita ingin cek misalnya lagi baca Quran, ingin cek ayat mata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang beriman. Ya, yang perempuannya wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Gunakan matamu dengan benar, palingkan dari pandangan-pandangan yang keliru. Sebelum menerangkan fungsi mata, disebutkan dulu kalimat imannya. Pun demikian misalnya, teman-teman sekalian, ketika berbicara tentang lisan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gunakan lisanmu untuk bergibah, gosip dan semacamnya. Perhatikan, setiap disebutkan fungsi bagian tubuh kita selalu diawali dengan kata iman secara umumnya untuk memberikan kesan iman itu akan memberikan petunjuk pada seluruh anggota tubuh kita agar beraktivitas sejalan dengan petunjuk wahyu dengan cara yang benar. Nah, dalam konteks mencari kerja ini, bukankah semua akan dikerjakan? Coba, pikiran kita akan mulai merenungkan, mencari, memetakan. Ya, apa nih peluang kerja yang bisa didapatkan? Kaki mulai melangkah, tangan mulai bergerak, mata mulai memandang, telinga tajam mendengar informasi, peluang yang bisa didapatkan, lisan mulai menyusun cara berkomunikasi sehingga semua yang disampaikan bisa diterima dalam konteks pekerjaan. Nah, jadi semua bergerak. Karena itu Allah hanya menyebutkan satu kata pembuka sebagai kunci. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang punya iman. Maka iman itu akan membimbing seluruh anggota tubuhnya otomatis menuju jalan yang halal, dibenarkan secara syariat dan tidak melanggar ketentuan hukum di tempat dia berpijak. Itu poinnya. Nah, kalau ini dilakukan dengan benar, maka jaminan dari Allah, ma razaqnakum, kami yang akan siapkan rezekinya, engkau tidak akan begitu lelah untuk mencarinya. Ini yang saya maksudkan. Jadi kalau seseorang itu imannya benar, teman-teman sekalian, jadi iman yang benar, bukan sekedar ngaku iman ya. Karena zaman Nabi pun ada yang ngaku beriman, hanya kemudian diklarifikasi langsung oleh Allah. Ini menarik nih. Teman-teman buka Quran surah ke-49. Ya, ini penting untuk mengaji. Kalau bisa ada mushaf di sampingnya supaya mengecek ya. Ya, kadang mungkin apa yang saya sampaikan sejalan dengan paparan, kadang otak sudah lompat, lisan baru bicara, kadang-kadang bisa salah sebut dan itu mungkin terjadi. Nanti teman-teman bisa langsung luruskan. Ya, Quran surah ke-49. Misalnya ayat ke-14, surah Al-Hujurat. Ya. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebentar orang Arab Baduy berkata langsung pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Ya, perhatikan, kami telah beriman. Apa yang terjadi? Nabi diam, ya, karena perkara hati, perkara iman itu sudah
hak langsung yang terkait dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menguatkan. Ya, dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan untuk memberikan kepada umat pencerahan, ya, sinar, sehingga dengan itu bisa mendapatkan hidayah Allah tadi. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, langsung Allah memberikan keterangan pada Rasulullah. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mereka yang mengklaim bahwa mereka telah beriman itu, kalian sesungguhnya belum beriman serius. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan saya baru masuk Islam. Nah, jadi baru muslim tuh. Ya, dengan lisannya. Bukankah syarat masuk Islam pertama, ya, dengan mengucapkan syahadat di lisannya kan? Baik ya, rukun Islam yang pertama nomor 1 kan syahadatin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan di lisan kan? Nah, itu kalimat iman yang diucapkan di lisan. Baik, sebagai kunci untuk masuk Islam. Jadi begitu kalimat itu sudah muncul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, muncul di lisan seseorang yang di luar konteks beriman ya, kecuali kalau dia sudah lahir dalam keadaan beriman, kan tidak pernah keluar dari jalur hidayah, ya, maka kalimat itu dengan sendirinya akan tertanam dalam jiwanya dan terlatih dalam aktivitas sholatnya. Jadi nggak perlu ada formalitas saya baiat lagi, saya syahadat lagi, tidak perlu. Karena dalam kondisi dia di dalam janin ibundanya, ya, dalam perut ibundanya, rahim ibundanya 4 bulan, ya, kemudian ditiupkan roh, dia sudah berkomitmen kepada Allah seperti keterangan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah kalian menyaksikan, menetapkan aku sebagai Rabb kalian? Lalu mereka bersyahadat, kami menyaksikan. Ya, mereka berkata, kami bersyahadat ya Rabb, bala syahidna. Karena itulah ketika lahir, saya pernah terangkan di pertemuan lalu 2 edisi sebelumnya, Nabi menyampaikan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seseorang terlahir kecuali dalam kondisi fitrahnya. Apa di antara makna fitrah? Jalan beragama yang benar, berdin, ya, berkomitmen dengan Allah. Dijelaskan di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan dirimu sepenuhnya pada ketentuan ad-din dengan benar. Itulah fitrah yang Allah telah tanamkan pada semua manusia. Jadi di antara makna fitrah adalah kecenderungan ia untuk beragama, memegang teguh ad-din. Apa yang disebut ad-din ini? Kembali ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap pernyataan Allah yang benar itu adalah al-Islam. Kunci untuk berislam kalimat syahadat tadi yang diucapkan. Jadi begitu seseorang misalnya keluar dari jalur hidayah tadi karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh macam-macam, ya, dia mengenal yang lain selain Allah, kemudian dia memutuskan untuk kembali, maka dia bersyahadat lagi, ya. Begitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sah dia sebagai muslim. Jadi muslim itu orangnya ya. Ingat, Islam itu dinnya. Saya mohon izin ya, perdalam sebentar. Islam itu ad-din. Ini. Jadi kalau disebutkan Islam itu dinnya, frame-nya, ya, aturannya, ketentuannya, ikatannya. Ya, ikatan dalam bahasa Arab sesuatu ikatan yang kuat disebut dengan kata kerjanya aqadah. Sifatnya disebut dengan aqidah. Karena itu ada aqidah Islam. Jaga dengan kuat ikatan ini terhubung dengan Allah sampai kita wafat. Ya, orangnya disebut muslim, jamaknya disebut muslimun. Diminta kita oleh Allah menjaga ikatan ini jangan sampai wafat kecuali memegang teguh ikatan ini sebagai seorang muslim. Quran surah ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim itu orangnya. Aslama yuslimu. Islam itu syariatnya, ketentuannya, dinnya, aturannya. Ya, dalam bahasa umum sekarang disebut agama, ya kan? Agama itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta, ya, tidak agama rusak. Satu konsep kehidupan yang membuat seseorang itu tidak rusak cara berpikirnya, tidak rusak moralnya, tidak rusak berperilakunya. Tapi din itu lebih dalam dari sekedar kata agama, ya, bukan sekedar membuat seseorang tidak rusak, tapi juga membuat seseorang patuh kepada ketentuan Allah dan selamat dengan kepatuhan itu dari kegelisahan dunia dan dari ancaman akhirat. Itulah ad-din. Jadi kalau kita sebutkan Islam, maka ini keyakinannya, akidahnya. Kalau sebutkan muslim, itu orangnya. Karena itu penting sekali memahami dua diksi ini, dua kata ini, karena sekarang sering dipermainkan, ya. Dua kata ini
khususnya dalam tampilan-tampilan media yang sampai kepada kita, sehingga dengan permainan bahasa ini terkesan ajarannya yang salah, bukan orangnya. Saya ambil contoh begini misalnya, ya, ada disebutkan Islam radikal, contoh teroris dan sebagainya. Kalau Anda bicara Islam, berarti masuk ajaran dia. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa ajaran Islam itu radikal. Ya, ajaran Islam itu nggak benar. Ya, ISIS misalnya kan Islam yang dipakai. Seakan-akan Islamnya itu kalimat Islam di situ, ya mengesankan ya ajarannya yang membuat seseorang jadi keras begini. Ya, dipukul rata semua. Coba Anda bayangkan, ya sejak kapan ISIS itu ada? Sejak kapan teroris itu muncul? Dari zaman dulu orang Islam itu sudah ada. Yang hidup damai banyak, yang baik-baik melimpah, yang memberikan inspirasi luar biasa, yang memberikan sumbangsi pada peradaban itu banyak. Kekerasan itu baru muncul-muncul, dan dimanapun ada, faktornya banyak. Ya, tapi tiba kemudian itu bisa kemudian ya diperkecil sudutnya dan diarahkan, ditunjukkan langsung pada satu kata ajaran disebut dengan Islam. Bukan ini yang disoal. Ya. Muslim yang pencuri mungkin ada, ya mungkin ada. Kenapa dia ada? Boleh jadi statusnya sebagai Islam, ya mempelajari Islam dengan cara yang tidak benar. Dia belajar agama dengan cara yang tidak benar, ya lalu kemudian dia gunakan konsep-konsep pengaruh lingkungan yang ada, bukan karena agamanya. Coba Anda cek, adakah di Islam kemudian perintah untuk mencuri? Tidak ada. Ya, perintah untuk merampok, begal? Tidak ada. Ya, silahkan cek, perintah untuk korupsi tidak ada. Semua bahkan tegas. Pencuri potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Ya, atau dalam bahasa kontemporer kekinian bikin hukum yang ketat sehingga tangan itu terpotong dari peluang untuk mencuri. Ya. Misal kalau Anda ingin terjemahkan dalam konteks kekinian misalnya bikin hukum yang ketat sehingga tangan seseorang itu tidak mudah untuk mencuri. Ya. Atau kalau ingin spesifik potong tangan misalnya secara tekstual. Saya ingin tunjukkan betapa ketatnya Islam melarang perbuatan itu. Jadi kalau ada seseorang kemudian korupsi, seseorang kemudian mencuri, mustahil kita salahkan ajarannya, karena ajarannya sendiri sudah keras menentang itu. Itu pasti orangnya yang salah. Ya, dan sudah pasti dia nggak baca petunjuk agamanya. Kenapa? Karena dia hanya mengambil ini sebagai predikat dalam kehidupannya, tapi menjadikan pengaruh lingkungan sekitarnya sebagai pijakan untuk dia bersikap. Jadi kalau ada orang mencuri, orang mabuk, orang membunuh, merampok, itu bukan karena Islamnya, karena pengaruh lingkungan tempat dia beraktivitas. Itu poinnya. Lantas kok bisa orang mengatakan Islam yang salah? Sehingga di sebagian tempat ada yang tega merobek kemudian kitabnya, membakarnya, meludahinya dan sebagainya. Hanya kita boleh jadi menyimpulkan itu orang belum tahu, belum mengerti. Yang paling berbahaya adalah orang-orang Islam sendiri ikut sama menghujat ajaran keislamannya. Berarti ada yang kurang tepat dalam pemikirannya. Itu yang saya ingin katakan. Jadi hati-hati teman-teman sekalian dalam memahami sebuah diksi, ini penting sekali. Jadi bedakan antara Muslim dengan Islamnya. Mohon izin saya agak lompat sedikit ya, karena ini begitu sensitif sekarang, kekinian, sehingga seringkali kemudian dikesankan setiap ajaran Islam itu menyimpang. Padahal orang Islam itu banyak. Saya Muslim, ya kan? Sebanyak orang Islam. Indonesia negara Muslim terbesar. Ya, saya tidak katakan negara Islam ya, negara Muslim yang jumlah orang Islamnya paling banyak di muka bumi. Ya, dan tentunya kita tidak temukan hal-hal yang kemudian tadi dipertentangkan. Saya sering katakan begini teman-teman, kalau peci ini tidak pas dengan kepalanya, jangan kepala yang dipotong, cari ukuran peci lain. Ya pun demikian dalam pemahaman konsep semacam ini, jangan langsung ujuk-ujuk kita masuk kepada ajarannya, keyakinannya, tapi lihat apa faktor di balik itu. Itu semua yang menjadikan dia menjauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, orang ini mengaku beriman, tapi dijawab oleh Allah, tidak, kamu baru ya terkonfirmasi mengucapkan dengan lisan masuk Islam. Imanmu baru di lisan, belum tembus ke hati. Karena itu bahasa Qur'annya walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Ya, maaf sekali Allah mengatakan, lihat kalimatnya, walamma yadkhulul imanu, sedangkan iman yang kamu ucapkan di lisan itu belum masuk ke dalam hatimu, belum masuk ke dalam jiwamu. Sebab kalau sudah masuk ke dalam jiwa, nanti oleh jiwa kita dialirkan ke tangan, ke mata, sampai ke ujung kaki, diberi petunjuk oleh iman untuk berlaku yang baik tadi, berlaku yang benar. Jadi kalau ada orang yang Muslim di KTP-nya Islam, kemudian tiba-tiba berlaku yang tidak benar, ini menandakan keimanannya baru sampai lisan, belum masuk dalam kategori ini. Nah, apa hubungan dengan pekerjaan tadi? Allah jamin tadi, kalau imannya benar, nih, bukan cuma di KTP dituliskan Islam, tapi bekerja dengan cara nyogok, gitu kan?
bekerja melanggar ketentuan Allah, bekerja dengan segala tipu-tipu, itu bukan iman namanya. Itu baru ngaku-ngaku. Ya, harus diperbaiki. Nah, kata Allah, kalau kamu benar, cara kerjanya benar, ditunjukkan pasti cukup. Bilal aja kok yang aktivitasnya di masjid, ya, merasa nikmat hidupnya, nyaman, bahkan dalam kurban bisa motong ayam, ya kan? Untuk bisa beliau tunjukkan berbagi karena ketidakmampuan beli kambing, yang seperti pernah saya tunjukkan di pertemuan yang lalu, ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa teman-teman sekalian, iman itu sangat memberikan pengaruh dalam kenyamanan kehidupan kita. Saya ulang ya, iman sangat memberikan pengaruh bagi kenyamanan hidup kita. Bukan hanya nyaman, tapi terjaminnya segala hal yang telah Allah janjikan. Ini poinnya. Nah, sekarang persoalannya, kalau kita ingin update dari sekedar cukup menjadi kaya, dan dengan kaya ini tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Karena justru ada orang yang tadinya dengan cukup dia dekat dengan Allah, tapi semakin bertambah rezekinya, semakin jauh, bahkan tertinggal dan menutup diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapati pola seperti ini, kaya dan dapat ridha Allah? Maka kajian ini akan kita langsungkan dan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Kita jeda dulu, kita dengarkan azan, kemudian tunaikan sholat Isya, dan kita lanjut lagi setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan untuk sementara waktu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, berjumpa kembali untuk meneruskan kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita telah menunaikan salat Isya berjamaah, khususnya di belahan Indonesia bagian barat. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, kita juga sama-sama berdoa memohon kepada Allah, jika kiranya berkenan bagi saudara-saudariku yang belum masuk waktu sholat, entah itu di Isya atau mungkin tersambung wilayah dunia tertentu dalam kajian kita saat ini. Tadi kami cek ada beberapa bahkan dari negara-negara tertentu, negara sahabat yang tersambung dengan kita. Di Malaysia juga ada yang dari Timur Tengah, ya, Asia, bahkan ada di beda benua juga dengan kita saat ini. Kita berdoa bermohon pada Allah semoga teman-teman senantiasa berikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menunaikan ibadah. Mohon izin kita lanjutkan kembali untuk memanfaatkan waktu kita supaya lebih bisa spesifik menuju pada bahasan yang akan kita kaji. Baik teman-teman, kita kembali kepada kajian surah Al-Baqarah, surah kedua, di ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 dalam serial yang keempat tentang bagaimana mengelola harta benda sehingga bisa menutup peluang setan untuk menggunakan harta itu agar kita menjauh dari Allah, bahkan menutup diri sehingga tidak tersambung sama sekali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali pada kajiannya dan pahami konsepnya sehingga dengan itu kita bisa mengelola harta dengan benar dan bisa menaklukkan setan dalam konteks godaan ini. Baik, ini saya coba mudahkan untuk bisa kita pahami konsep harta. Sepanjang kita hidup, Allah menjamin untuk mencukupkan, memberikan rezeki kepada kita dengan Quran surah ke-51 ayat 22, Adz-Dzariyat ayat 22 sudah kita bahas, dikuatkan di Quran surah ke-87 Al-A'la di ayat yang ketiga. Pun demikian tadi saya tambahkan di Quran surah Al-Fajr itu, seperti teman-teman telah hafalkan. Kemudian jaminannya satu, rezeki ini yang paling standar, ya, ini standar dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hamba terkait dengan bekal hidupnya. Artinya apa? Ya, kalau dia mendapatkan ini cukup untuk hidup, ya, untuk makan cukup, berpakaian cukup, secara singkat untuk beribadah cukup. Karena esensi hidup itu sesungguhnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-51 kembali ke Adz-Dzariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi cukup dipakai salat cukup, ya, untuk baca Quran cukup, ya, untuk ibadah yang lainnya cukup, untuk makan cukup. Nah, ini standar yang pertama. Ini secara universal kalau hanya untuk hidup dunia saja, karena nanti ada orang yang
berharap dalam hidupnya itu yang penting dunianya cukup, ya dunia terpenuhi. Itu nanti diisyaratkan di Al-Quran surah kedua, ya, Al-Baqarah, Al-Quran surah kedua di ayat yang ke-200, teman-teman, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar, ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami segala kecukupan dunia, kenikmatan dunia. Jadi permintaannya memang dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya, dan dia tidak mendapatkan bagian dari akhiratnya. Jadi ini konteks dunia. Nah, hukumnya, maka ada hukum universal. Sepanjang orang ini menempuh hukum dimaksud, maka dia bisa mendapatkan bagian dari kecukupan dunianya, ya. Baik, bagi orang beriman ini patokan utamanya, ya, Quran surah kedua ayat 172. Dia tetap bekerja, berusaha, kan, menempuh jalan yang baik di muka bumi dengan menggunakan pedoman imannya, ya, patokan imannya, landasan keimanannya. Iman ini nanti akan menunjukkan padanya bagaimana cara berusaha dengan baik dan benar, ya, sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara berusaha dengan iman ini dengan menjaga norma-norma kebaikan dan aturan-aturan kebenaran baik dalam konteks kehidupan di tempat yang ia pijak. Dalam hal ini, misal kita tinggal di Indonesia, maka jaga benar hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan dilanggar, tidak boleh mencuri, nyuap, nyogok, korupsi, dan sebagainya. Pun demikian, ada hukum-hukum syariat yang dibenarkan oleh agama dan tidak boleh dilanggar. Dapat uangnya benar, cuma dibelanjakan, ya, pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Kan ada makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan. Walaupun negara misal tidak menganggap itu salah, tapi syariat tidak menganjurkannya, bahkan melarangnya, maka ketentuan syariat itu kemudian kita ikuti. Jadi tidak bertentangan dengan hukum negara, ya, tidak bertentangan. Contoh misalnya, di kita di Islam makan daging babi itu haram, kan? Baik, kita dapat hartanya benar, legal secara negara, ya. Beli babi, ya, hukum negara tidak bisa melarang, ya. Tapi syariat mengharamkan itu, maka kita katakan ikuti hukum syariat, jangan beli babi, jangan makan babi. Dan negara pun tidak melarang itu, ya, karena konteks yang melindungi keyakinan setiap pemeluk agama. Kita sangat bersyukur pada Allah diberikan kesempatan tinggal di Indonesia, kita cintai bangsa kita, kita makmurkan negara kita, dan di antara jaminan negara kepada kita adalah memudahkan, menjamin kita untuk menunaikan tuntunan agama sebaik-baiknya. Ya, masih ingat pasal 29 ayat yang kedua itu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi beribadah menurut kepercayaan agama yang kita anut, itu kemerdekaan yang dijamin agama. Kita merdeka. Artinya apa? Kita merdeka untuk sholat, merdeka untuk bayar zakat, merdeka untuk baca Quran, merdeka untuk puasa, ya. Dan orang yang menghambat kita ibadah artinya mencegah kemerdekaan kita, dan itu bertentangan dengan hukum negara. Ini yang menjadikan kita sangat bahagia diantara menjadi warga negara Indonesia, ya. Salah satunya, teman-teman, kita kembalikan ke sini. Nah, sekarang kalau kita ingin melewati batas standar ini, lalu ingin naikkan levelnya dengan memilih passion harta, ya, kita ingin memilih passion harta. Saya ingin tegaskan kembali, masih ingat uraian di pertemuan lalu, bahwa dalam konteks mencari bekal dunia, bekal hidup, untuk kembali kepada Allah, ya, kita itu kan berpetualang, teman-teman, merantau. Awalnya kita sedang merantau di bumi, kita akan pulang. Perantau itu akan kembali, orang transit itu akan balik, ya. Jadi kemanapun kita berpijak sepanjang di bumi ini, even itu di Indonesia, pindah pulau, pindah tempat dan sebagainya, tetap itu dalam konteks perantauan kita. Pada akhirnya kita akan mudik, kita akan pulang kembali kepada Sang Pencipta, kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat mudik itu selalu bersanding dengan bekal, selalu bersanding dengan bekal. Karena itu, bahkan sekali lagi kita bersyukur tinggal di Indonesia. Allah pertontonkan kepada kita, diberikan tuntunan bahkan setiap tahun, bagaimana fenomena keduniaan ditunjukkan kepada kita dalam budaya mudik itu, ya. Yang di Jakarta, ada yang pulang ke Jawa, ke Sumatera, ya, sampai dengan ke Sulawesi, ke Papua dan sebagainya. Baik, bukankah teman-teman itu bisa mengamati setiap tahun sekali bahwa orang mudik itu bisa terjadi kalau punya bekal untuk pulang, kan? Tuh.
Dan banyaknya bekal itu menentukan kebahagiaan ketika pulang. Coba lihat ya. Wah, indah sekali kalau kita lihat fenomena mudik di tiap tahun tuh. Wah, ada orang, jalurnya diketahui lewat ini, lewat itu. Ada yang lewat Pantura ke Jawa, ada yang lewat selatan, yang pesawat penuh dan sebagainya. Yang paling menarik ada yang pakai motor kan, banyak, sampai ada jalur motor, motornya bebek, bekalnya singa, dan ada tulisan di dus ditumpuk-tumpuk, ya, sayang aku pulang, kan? Dan sebagainya, itu indah sekali. Ya, dan keindahan itu dirasakan. Kenapa? Karena merasa punya bekal dan berani mudik. Sedangkan orang-orang yang tidak mudik, yang tidak pulang, rata-rata ketika ditanya nggak punya bekal, nggak ada ongkos, nggak ada bekal, kehabisan tiket, dengan bahasa yang paling diplomatis ya, kehabisan tiket, padahal nggak punya bekal. Ya. Kalau punya bekal dia dari awal kan pesan tiket, nyiapkan dan sebagainya. Untuk apa mudik? Ya. Dan dengan bangganya dia memberikan informasi kepada tempat yang dituju saat pulang. Diinformasikan pada orang kampungnya, pada keluarganya, familinya, insya Allah pulang tahun ini. Dan di sana menyambut teman-teman. Ketika ini dengan rasa bahagia mau pulang, di sana menyambut. Ya, bukankah setiap tahun terjadi seperti itu? Rumah dicat, semua dibagus-bagusin, yang tidak ada diada-adain, ya. Sampai juga luar biasa makanan dihidang-hidangkan, bikin makanan yang adat yang macam-macam. Ya, kalengnya kaleng biskuit, isinya rengginang dan macam-macam ya dan sebagainya. Nah, kalau saya sebutkan di endorse nanti. Jadi kan itu indah kan tiap tahun ditonton kan? Ini sebagai pelajaran kecil bahwa kita akan mudik gitu, kita pulang. Mudik kan kembali ke asal. Ya, kembali ke asal. Ya. Jangan katakan tidak ada mudik. Yang ada pulang kampung ya sama saja. Mudik itu kan mulang udik. Udik itu kan kampung. Orang mudik itu orang kampung. Mudik itu mulang udik, pulang kampung. Jadi pulang ke kampung, kembali ke asal kita. Dan asal utama kita bukankah berasal dari Sang Pencipta? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berikan tempat yang paling indah bagi kita, yang tidak pernah ada yang bisa menandinginya. Nggak ada yang selevel, mendekati saja tidak. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata, terdengar oleh telinga, atau bahkan tersirat di benak kita informasinya seperti itu, tidak. Ya, kenyataannya demikian, tidak. Ya, nyatanya begini. Belum pernah ada yang ke sana. Ya, dan ada satu-satunya nabi yang pernah ditempatkan di situ, training, tapi itu pun bukan surga yang akan kita huni. Ya, surga itu jannatin tajri min tahtiha anhar. Tempat kita di surga, bapak kita di surga. Turun ditugaskan ke bumi, balik lagi ke surga. Karena itu Nabi Adam, ya ayah handa kita, kakek moyang kita, diberikan informasi oleh Allah. Jelaskan firman-Nya di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami firmankan dengan segala keagungan kami kepada Adam dan pasangannya, silakan masuki surga. Hanya surga pada saat itu surga sebagai persiapan untuk membawa misi ke bumi. Belajar, diberikan ilmu. Quran surah kedua ayat 31, diberikan penjelasan di musuhnya, kan? Ketika menggoda namanya setan, asalnya iblis, runtut sekali. Quran surah kedua ayat 34, godanya ayat 36-nya, asal iblisnya adalah jin yang taat tapi membangkang. Quran surah ke-18 ayat ke-50-nya, ada semuanya. Ya, dijelaskan. Sehingga ketika misinya dibawa ke bumi, sudah tahu, oh ini tantangannya, ini ilmunya, sehingga mudah kemudian misi itu untuk dijalani. Karena itu bahasa Qurannya ketika Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya mulai diturunkan ke bumi, apa bahasa Qurannya? Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38. Silahkan kalian turun semua ke bumi, ikuti petunjuk ini. Petunjuk ini diberikan dari ilmunya apa, rizkinya apa, tantangannya apa, ikuti. Kalau diikuti petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak pernah ada kegelisahan sepanjang di bumi dan tidak ada kesedihan. Artinya nikmat. Di rumah tangga nikmat, di pekerjaan nikmat, kegelisahan hilang, ketenangan itu datang. Kenapa? Karena petunjuk itu diberikan. Dan kebanyakan orang tersesat karena nggak baca petunjuk. Untuk itulah kita belajar. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi, kita pun akan pulang kembali kepada Allah, membawa bekal. Nah, bekal yang Allah berikan kesempatannya pada kita untuk membuat kita semakin banyak mendapatkan bekal itu, sehingga disambut di akhirat nanti dengan sambutan yang sangat luar biasa. Surga yang paling indah, penyambutan yang dahsyat dari malaikat, kan? Diapresiasi oleh Allah, diberikan segala penghargaan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Maka di antara passion yang bisa kita pilih dalam mencari bekal itu, dalam konteks kita beribadah kepadanya, itu ada beberapa bagian. Satu bisa harta,
kedua lewat tahta, kedudukan, jabatan, ketiga bisa lewat ilmu, pengetahuan, keempat bisa berbekal tenaga saja, ya, yang bisa dimaksimalkan. Ya, nah sekarang Anda mau pilih mana? Ya, apakah mau lewat harta, mau lewat tahta, kedudukan, jabatan, dengan itu bikin polisi kebijakan-kebijakan yang baik, mengandung nilai ibadah, itu pahala tuh, bisa dibawa pulang. Ya, kemudian juga dengan pengetahuan atau cukup dengan tenaga. Ya, dan ini semua passion ini nanti miniaturnya diminiasikan oleh Allah lewat pendekatan sejarah dalam kehidupan sahabat di masa Nabi. Nanti sahabat-sahabat tuh ada yang milih harta, milih tahta, milih ilmu, milih tenaga, dan bisa kita lihat mereka secara langsung. Dari situ jadikan sebagai pedoman kehidupan sampai dengan kini. Dan walaupun teman-teman dimensinya sekarang bisa berbeda, tapi kan substansinya sama, esensinya serupa. Walaupun zamannya sudah berbeda, perangkatnya bisa lain, tapi esensinya tetap sama sebagai bekal untuk pulang. Nah sekarang saya mau simpan yang ini dulu, karena konteks pembicaraan kita ada di harta. Kita akan pilih passionnya yang ini, melewati batas cukup, standar. Kalau yang standar kan umum saja, orang mau pilih ilmu pun tetap ada harta, ya kan? Orang mau pilih dengan tahta pun tetap ada harta, ya kan? Akan menyertai. Tapi saya ingin ambil yang ini, spesifik harta. Dan saya ingin lompati dari batas standar menuju batas kaya. Dengan ya 3 levelnya yang pernah saya utarakan, kaya banget, dan kebangetan kayanya, ya. Nanti kita lewati ini. Baik, sekarang kita turunkan dulu beberapa keterangan dasarnya, ya, informasi dasarnya untuk kita pahami. Pertama, teman-teman sekalian, ingat betul ya, saya bagi dua sini. Di sini ada caranya, petunjuknya, di sini ada tantangannya. Ya, saya lebih senang menyebut tantangan dibandingkan dengan hambatan. Kalau hambatan menghambat kita, menghambat untuk maju, menghambat untuk sukses, menghambat untuk ibadah, menghambat untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau tantangan itu lebih positif diksinya, pilihan katanya lebih positif, sehingga memacu kita, menyemangati kita untuk bisa mengatasi ini semua dengan meningkatkan level kemampuan kita. Oke? Baik, teman-teman sekalian, pertama begini, kita pahami dulu ini supaya nanti ini bisa kita bawa dalam konteks pencarian untuk meningkatkan harta dalam rangka mendekat kepada Allah untuk mencari bekal yang terbaik. Perhatikan baik-baik. Saya karena ini kita kajiannya bukan spesifik manajemen bisnis ya. Nanti kalau manajemen bisnis kita belajar, saya turunkan lebih dalam lagi, termasuk dalam beberapa hikmah ibadah, esensi ibadah tertentu yang mendorong pada peningkatan harta kekayaan dengan tujuan untuk ibadah. Karena ini kajiannya tentang tafsir ayat tertentu, maka kita spesifik bahas yang dasarnya saja, yang pokoknya. Saya turunkan satu ayat saja dulu di Quran surah ke-96. Teman-teman sama dicek ya di mushafnya ya, nanti langsung ditunjukkan. Teman-teman di admin ya yang hadir saat ini, kalau ada masukan misalnya Ustadz keliru, langsung kasih tahu saya ya, supaya saya bisa luruskan. Quran surah ke-96 Al-Alaq ya, Al-Alaq. Ingat ada Al-Falaq ya, Qul a'udzu birabbil falaq surah ke-113, ada Al-Alaq surah ke-96 ayat 6 sampai 7 aja ya. Kita ambil 2 ayat. Ini tantangannya, awas, terkait dengan harta. Masih ingat ayatnya? Ya, dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ke-6-nya. Kalla innal insana la yatgha. Awas, hati-hati. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak patut, tidaklah harus demikian. Kalla itu tidak patut, tidak harus demikian adanya. Sebetulnya nggak harus seperti itu, nah itu kan, ya. Kaifa ra'aita hal yanbaghi lil insani an la yasjuda lillahi jalla wa ala? Bagaimana pendapatmu? Apakah pantas seorang hamba itu nggak mau sujud kepada Allah, nggak mau sholat? Kalla, nggak pantas begitu. Sekali-kali nggak pantas lah. Ya sekali-kali sih bukan dalam konteks bahasa Indonesia. Oh sekali-kali ya. kalau ini bukan itu maksudnya. Ya jadi seringkali di mushaf itu diartikan sesuatu dengan konteks zamannya. Jadi di zaman itu dipahami begitu. Ternyata ada perubahan diksi di masa datang. Itu biasa. Seperti misalnya al-alaq kan segumpal darah gitu kan. Nah itu kan pada zamannya pada saat itu kosakatanya dipahami seperti itu.
Padahal ala-alak itu dalam pendekatan bahasa Arab, ya, itu lebih kepada konteks sesuatu yang menempel. Dalam konteks saat ini bisa diartikan dengan zigot, ya. Jadi kosakata orang dulu begini gitu. Ya begitu kemudian berubah perkembangan zamannya, terjemahannya Arabnya benar, Qurannya benar. Cuma terjemahan itu kadang-kadang ada penyesuaian dalam konteks ejaan, dalam konteks penyesuaian lingkungan. Kadang di satu tempat istilah bisa beda. Ya, Anda datang ke Jawa misalnya, iki loh jangan dimakan. Ini nggak disentuh-sentuh, padahal jangan tuh sayur. Iki loh jangan dimakan, ini nggak dimakan-makan ya. Sampai orangnya bingung, padahal jangan itu sayur. Jadi dalam konteks tertentu boleh jadi itu bisa ada penyesuaian kata. Kembali, kalla innal insana layadha. Sekali-kali nggak pantas itu ya. Sungguh manusia itu kadang bisa menjadi sombong, melampaui batas. Tagha yatgha, ya, melampaui batas. Ini batasnya lewat. Jadi Allah kasih batas disebut dengan had, jamaknya hudud. Ada tilka hududullah. Inilah batas-batas yang Allah berikan. Nah, ada manusia yang melampaui batas. Melampaui batas. Misal ya. Batas dalam pergaulan ada aturan rendah hati. Tawadhu bahasa kita ya. Nah, jelas kalau batas ini terlewati jadi sombong, jadi lawannya. Ya. Lewat dari nilai-nilai kebaikan. Kelewat, ya, salah. Jadi keluar jalur, lewat batas, lewat jalurnya. Nah, karena keluar jalurnya, jadilah kemudian melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kalau ada di Quran bahasanya tagha, ya kan? Itu melampaui batas, keluar jalur, menyimpang. Ya, orangnya disebut taghin, jamaknya disebut tagut. Ya, jadi tagut itu sebenarnya lebih kepada sifat yang melekat pada sebuah perbuatan yang keluar dari jalur-jalur ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap yang menyimpang, penyimpangan apa saja? Penyimpangan dari harta benda, penyimpangan kekuasaan, penyimpangan pengetahuan dan sebagainya yang menjauhkan dari Allah, itu disebut dengan perbuatannya tagha. Kemudian yang mendapati berbuat itu disebut taghin, jamaknya tagut. Dan itu yang diperdaya oleh setan sehingga disebut temannya setan. Buka teman-teman Quran surah ke-2 ayat 257. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Kan? Allah adalah wali bagi orang-orang beriman, pelindungnya, ya, yang mengawasinya, membimbingnya bagi orang beriman, akan mengeluarkan mereka dari setiap kesulitan kepada jalan-jalan ketenangan, cahaya, kebaikan. Makanya kalau iman, sekali lagi, kalau imannya benar, pasti mudah hidupnya. Sedangkan orang-orang yang ingkar, menutup diri, itu ditemani oleh tagut, penyebabnya tagut, penyimpangan. Jadi pengingkaran kepada Allah cenderung membawa penyimpangan dalam kehidupan keduniaan. Jadi kalau sudah nggak punya aturan, bisnis gak punya aturan, udah semua menyimpang. Korupsi, semua labas, ambil, tipu, segala macam dan sebagainya. Itu kalau udah gak ada aturan. Makanya agama itu penting untuk menjaga moral supaya punya aturan. Pintar itu bagus, tapi kalau moralnya buruk, maka kepintaran itu dibawa kepada penyimpangan. Ingat itu. Ya, maka ini semua bisa terjadi. Ahli hukum bisa dihukum, ya kan? Ahli ekonomi bisa menyimpang dan sebagainya. Itu kalau nggak ada nilai-nilai keagamaan yang kemudian kita dalami, nah, itu bisa kemudian menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebaikan. Makanya anti agama itu berbahaya. Ya, anti agama berbahaya. Balik ke sini. Ya, kapan kemudian seseorang bisa melampaui batas itu? Salah satu penyebabnya itu ar-ra'ahu istaghna. Ayat 7-nya. Ar-ra'ahu istaghna, ketika merasa dirinya serba ada. Ya, istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Istaghna yastaghni. Ini dari wazan sarafnya istaf'ala yastaf'ilu. Dari kata ghaniya yaghna, kan? Ditambah ista di depannya. Menganggap, merasa, meminta, memohon, itu ista fungsinya. Meminta ghafara, ampunan, mengampuni, ya, istaghfara, minta ampun. Adzina, izin, ista'dzana, minta izin. Bisa artinya menganggap, merasa seperti ini. Ghaniya, kaya, istaghna, udah merasa kaya, merasa serba ada. Jadi orang merasa kaya itu kan harta, kecenderungannya harta. Jadi ada potensi teman-teman sekalian, jika harta itu berlebih, ya, merasa serba ada, ternyata keserbaadaan itu
Ya, kekayaan itu melebihi batas cukup itu ada potensi tantangannya yang dimanfaatkan oleh setan itu bisa menyimpang, bisa melahirkan perilaku menyimpang. Kalau nggak percaya silakan cek di kehidupan kekinian. Bukankah banyak kita temukan orang-orang yang merasa kaya, saya tidak katakan orang kaya dalam tanda petik ya, orang-orang yang merasa kaya, serba ada, dan dengan perasaan serba ada itu merasa punya kuasa, merasa hebat, merasa bisa mengendalikan, berbuat banyak penyimpangan, berlaku ini, berlaku itu, bisa membeli ini, bisa membeli itu, ya, bisa memporak-porandakan ini, bisa mengatur ini, mengatur itu, dan melampaui batas. Dan bahkan yang paling dahsyat, tidak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan, tega bisa menghancurkan orang lain. Ya, bahkan dalam situasi krisis semacam ini, ada pandemi, ya, orang sudah mulai mendekati resesi, dalam kesulitan masih dihimpit juga, masih tega juga. Ada yang mempermainkan bansos, ya, ada yang mengambil bagian bantuan, ada yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk mendapatkan kekayaan. Itu kan nggak punya nurani. Ada yang salah, ini ayatnya berlaku. Ini pengingat untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Dan yang paling dahsyat, supaya kita bisa menjauh dari ini, ada cara cepatnya, ayat 8-nya. Ya. Inna ila rabbika ruj'ah. Inna pakai taukid, bacanya pendek, bukan inna tapi inna. Inna ila rabbika ruj'ah. Kata Allah, saya tegaskan ya, kamu itu akan pulang, akan meninggal. Apa manfaatnya seperti itu? Kenapa harus curang? Kenapa harus menyakiti orang lain? Kenapa harus merasa yang paling hebat? Dan dengan merasa hebat itu bisa melakukan berbagai hal tanpa kontrol. Kenapa harus sombong? Kamu kan meninggal juga. Yang kamu sombongi meninggal, kamu yang sombong meninggal. Ya kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Kaya kamu hilang, kaya kamu hilang. Ya sudah, statusnya jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Boleh jadi yang kamu sombong itu lebih tinggi derajatnya di hadapan kamu yang sombong saat di dunia. Kalau sudah meninggal itu selesai semuanya. Status hilang semua. Tinggal bekal baik yang kita bawa pulang. Selesai. Lalu apa yang kamu banggakan? Kata Allah demikian. Ini pengingat pada saya, pada kita. Jadi jangan sampai bersikap yang tak pantas karena kita itu calon mati, calon mayit, ya, calon wafat, calon mayit kita, calon akan meninggal. Jadi hati-hati, satu saat kita akan pulang. Ya makanya jangan perilaku yang tidak pantas lah, karena pada akhirnya selesai semuanya. Ya, saya kadang-kadang suka merenung gitu, sedih ya, kenapa banyak orang berbuat yang tak pantas. Anda tuh kenapa harus bunuh orang? Tuh Anda akan dibunuh juga. Ya kalau belum waktunya meninggal, yang meninggal nggak akan meninggal. Lalu tiba waktunya yang meninggal juga. Ngapain Anda kemudian tega menghabisi nyawa orang lain? Kenapa harus merampok? Toh rezeki Anda sudah ada, kenapa ngambil punya orang? Pada akhirnya yang diambil akan balik lagi kepada orang yang punya. Kan buang-buang waktu saja. Ini kalau kita paham teorinya. Yuk kembali supaya tidak terlampau panjang. Jadi ini poinnya teman-teman. Jadi maksud saya ingin katakan begini. Hati-hati kalau Anda memilih passion yang ini, maka tantangan yang pertama yang akan dimanfaatkan oleh setan adalah ada satu sifat dan sikap yang dimanfaatkan oleh setan dengan peningkatan harta benda ini untuk berlaku melampaui batas. Yang dengan batas melampaui batas itu bisa melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Sombong. Saya kasih contoh aja ya, secara spesifik. Ria. Ya, sombong nanti kasusnya Korun, ya. Ria itu banyak nanti ayatnya. Ya ada orang infak ria seperti di Al-Baqarah surah kedua ayat 264. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada orang ria dengan harta. Misalnya saya nyumbang pembangunan masjid ya, tapi tolong dibikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Diinfokan di running text TV setiap hari misalnya ya. Nah, itu ria lewat harta. Kasus Korun di Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat 76 ya sampai dengan 80-nya. Nah, ini poinnya. Hati-hati dengan ini. Jadi, kalau Anda ingin mengambil passion ini, tantangan pertama Anda mesti paham. Akan ada nanti satu situasi yang dibawa oleh setan, sadar atau tidak sadar, sifat-sifat ini. Ada sombong, ria, mulai pamer, mulai ingin kelihatan, mulai segala rupa. Ini pasti tantangan. Tuliskan dari awal. Saya akan beribadah cari bekal ke Allah lewat harta. Ini nih. Jadi kalau sudah ada tiba-tiba naik nih, mobil sudah ganti nih. Yang tadinya naik angkot, kan tawadhu, bayar, sekarang sudah levelnya naik mobilnya sudah bagus. Ya, dari mulai mobil biasa naik, kalau saya sebut nanti nggak enak sama yang bikin mobil ya. Lebih tinggi sampai mobil yang paling mewah misalnya. Silahkan lihat, stylenya sudah lain, gayanya, penampilan sudah lain. Nah itu pasti akan ada bawaan di sekitaran. Maka hati-hati dengan ini. Ya, siapkan hadirkan. Nanti obatnya apa? Ya, nanti kita turunkan.
Nah, kalau sudah ada tantangannya, sudah paham, sudah mengerti, supaya di awal dituliskan. Nih, kalau kamu pilih ini, kamu mungkin akan sombong. Sudah siap nggak? Bismillah, siap. Ini ada penawarnya. Sombong, rendah hati. Arahnya apa? Istighfar. Arahnya apa? Ini. Itu ya, penawarnya munculkan. Kalau enggak nanti jenuh. Awas, hati-hati. Kalau tidak, jenuh nanti. Nanti banyak orang hartanya telah terkumpul, telah luas, tapi karena nggak tahu obatnya, jenuh. Kalau nggak percaya silahkan. Ada orang jenuh dengan harta sampai titik jenuhnya. Bahkan yang paling berbahaya istidraj. Istidraj itu nggak sadar. Banyak, tapi efek manfaat nggak dirasakan. Itu ada di Quran surah ke-7. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 182. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nggak yakin, Allah kasih tahu nih lewat ini nanti ada potensi begini, dia nggak mungkin lah, nggak biasa aja. Jangan korupsi juga. Jangan mencuri juga. Dia nggak peduli, yang penting harta banyak. Mau nipu, mau apa, kumpulin semuanya. Apa yang terjadi? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Silahkan aja jadi beban tuh dari sisi yang tidak mereka duga. Akhirnya penumpukan harta itu jadi beban saja. Berangkat gelap, pulang gelap. Kehidupan cuma ngitung. Ya, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Di Al-Humazah itu wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbatanna fil hutamah. Jadi nanti akan ada kebiasaan cuma ngitung aja. Berapa yang masuk? Tabungan sudah berapa? Sampai tak terasa numpuk lagi. Sementara yang tertumpuk itu nggak kepake. Toh sehari makan cuma 3 kali juga. Porsinya cuma 1 piring, 2 piring, 3 piring sampai 3 kali makan. Tapi harta pengen. Nggak sadar itu memberikan beban. Akhirnya jenuh. Lama-lama hartanya triliunan banyak, tapi cuma ngambil cabai, tanam kangkung, stres, di rumah diem, pikiran penat dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang mungkin muncul dalam kehidupan. Kalau Allah sudah sampaikan, pasti terjadi. Itu ada obatnya. Kalau kita belajar buka Quran, pasti ada obatnya. Ya, ini ya tantangannya. Ini sebelum Anda pilih ini, pengen kaya. Nah, ini sadari dulu ada ini. Setelah itu kita masuk caranya. Bagaimana cara yang benar supaya tantangan-tantangan ini pun akan mudah diatasi dengan bekal yang benar. Jadi kalau caranya benar kita mencari harta, ini nanti mengatasi tantangannya lebih mudah. Oke ya? Lebih ringan untuk kita atasi. Ya. Kita naikkan ke atas ya, supaya ini bisa kita hapus dulu. Bismillah. Semoga Allah muliakan kita semua. Saya mohon izin sebentar ya, teman-teman. Saya hapus sebentar ya. Bismillah. Sabar ya, teman-teman. Nah, ini kalau Ustaz saya belum catat, kan bisa dilihat di review lagi ya, di rekamannya. Alhamdulillah, situasi seperti ini kita bisa memperdalam, bisa lebih fokus. Saya juga bisa lebih konsentrasi, nerangkan, nulis, ngapus sendiri. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita masuk cara. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Fokus. Baik-baik. Siapkan alat tulisnya kalau mungkin ingin dilakukan. 1. Perbaiki niat. Karena semua amalan itu bergantung pada niatnya. Dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kita Al-Quran Sunnah Solution, jadi dari Al-Qurannya, dari Sunnahnya. Hadis yang pertama, di kitab yang pertama. Ya, kitab sebelum masuk ke kitab Badul Wahyi dibuka dengan kalimat ini. Rawinya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sangat familiar, bahkan di kitab-kitab turunan pun ini dimunculkan pertama kali. Ya, termasuk di Al-Arba'in An-Nawawiyah dimunculkan. Ya. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari ayahandanya Sayyidah Hafsah, semoga Allah meridai kepada keduanya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jadi kepada Umar dan kepada Sayyidah Hafsah, Bunda Mukminin, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi SAW. Ya, beliau menikahi putrinya Umar bin Khattab, yaitu Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Di antara tujuannya untuk menguatkan persahabatan dengan Umar. Dan banyak sekali nanti hikmah, kisah, dan manfaat untuk kita semua. Semoga Allah muliakan seluruh sahabat-sahabat Nabi, dan semua kita dijumpakan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat mulia yang dimaksudkan. Ya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua perbuatan kita itu akan bergantung kepada niatnya. Kalau sampai sini bahasanya itu masih dunia.
Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu bergantung kepada niat. Itu masih ada konteks dunianya, masih ada konteks dunianya. Artinya apa? Kalau kita niatnya sempurna, mencintai passion yang kita kerjakan, itu akan mendorong pada kesuksesan. Karena itu nanti diantara jalan untuk menuju sukses harus mencintai apa yang kita kerjakan, harus fokus, kerja keras, ya, mendapatkan itu semua. Kalau kita nggak cinta, nggak akan maksimal. Anda mencintai, ya, istri Anda, bahkan sebelum menikah Anda kejar-kejar tuh. Ya, dengar suara batuk di kejauhan bisa terbang. Anda di Kalimantan, dia di Jawa. Sayang, kamu sakit, besok aku datang ya. Dan nikah aja belum? Ya. Nanti setelah menikah agak berbeda. Sudah tahu lah ya. Yang belum menikah nanti insya Allah tahu. Ya, mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah ada waktunya menikah. Ayo ya, siapa tuh teman-teman di sini? Baik ya, balik sini. Jadi kalau kita mencintai sesuatu akan serius pekerjaan. Jadi ini niat ini pertama manfaatnya bisa kepada fokus kita terhadap sesuatu. Ya. Nah, yang paling penting bagian yang keduanya, perhatikan baik-baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dari yang diniatkan itu dia akan mendapatkan apa yang Allah berikan sesuai dengan niatnya. Jadi kalau cuma dunia, dapat dunia. Seperti tadi di Al-Baqarah ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi kalau dia niatkan untuk akhirat, mencari bekal akhirat, maka dia mendapat bagian dari itu semua. Dunianya dapat, akhirat dapat. Itu yang di ayat 201-nya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang memang fokusnya memohon kepada Allah supaya dunianya mulia, akhiratnya bahagia dan terbebas dari ancaman neraka. Jadi kalaupun dia ambil dengan kebahagiaan itu dengan passion dunianya lewat harta, dengan harta itu memberikan kebahagiaan di dunia. Jadi dunianya bahagia, senang, nikmat, semua cukup, lebih dari cukup, ya. Dan hebatnya yang membuat kita kagum, akhiratnya juga dapat. Bahkan surganya tinggi gitu. Nanti kita lihat, nanti saya contohkan sahabat-sahabat Nabi yang kayanya luar biasa deh, akhiratnya pun terjamin surga tanpa hisab bahkan di antara mereka. Luar biasa, udah kaya surga tanpa hisab. Ini ada miskin gak jelas itu kan? Dan memilih jauh dari Allah, itu yang paling ajaib, ya. Nah ini fokus, niat mendorong untuk fokus dan menentukan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Ini untuk mendapatkan balasan, ya, atau anugerah yang diberikan oleh Allah. Ini konteksnya. Nah sekarang bagaimana cara kita menghadirkan niat dalam konteks untuk berbekal lewat harta tadi? Kita ingin kan dapatkan konteksnya kaya kan, melebihi batas standar. Pertama niatnya seperti apa? Nah kan, niatnya bagaimana nih? Awas, hati-hati nih ya, karena ini nanti terkait dengan 2 aspek tadi yang paling penting. Nah maka cara mengatur untuk niat ini ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan orientasi niat kita sesuai petunjuk Quran surah ke-28. Fokus urutannya Al-Qasas. Al-Qasas. Ada permintaan dari teman-teman untuk menuliskan ayat ke-77. Ya. Jadi langsung di ayat 77-nya saja. 76-nya nanti tentang Qarun, 77 juga iya, tapi ini arah orientasi, ya. Fokus ayatnya, kita baca. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan seterusnya ayat. Fokus, harus benar cara bacanya ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata, ya kan? Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, luruskanlah, niatkanlah, arahkanlah visimu, misimu, orientasimu, niatmu dengan pencarian harta yang lebih itu untuk apa? Fima atakallahu daral akhirah, untuk mencari kemuliaan terbaik di akhirat yang telah Allah siapkan untukmu. Jadi ternyata ada surga yang Allah siapkan bagi hambanya yang berbekal pulang lewat harta dengan jalan kaya. Ternyata ada surga yang disiapkan untuk orang kaya. Ada. Masya Allah. Jadi memang dia berbekal ke surga ini lewat harta dengan kekayaan dia. Ini poinnya. Dan dia tidak kehilangan dunia, karena ayatnya mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupakan bagian dunia kamu. Dia biasa aja. Ke masjid pakai Ferrari, ke ta'lim pakai Lamborghini. Biasa aja. Ya, umroh pakai private jet, ya biasa aja. Jadi dia tuh mensyukuri nikmatnya tuh keren gitu.
Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ditampakkan untuk mensyukuri nikmat. Biasa aja rapat dia pakai Innova aja misalnya, atau ke kantor pakai Avanza aja. Begitu umrah private jet, ke masjid pakai Ferrari. Dia ingin tunjukkan saya ingin syukuri nikmat nih. Bahwa mobil-mobil ini saya gunakan untuk ibadah. Oh keren tuh. Wah, seperti itu. Mantap lah gitu ya. Jadi saya ingin katakan begini, ada surga sekali lagi yang Allah siapkan. Memang lewat harta ibadahnya. Lewat harta, cari itu. Oke, Ustaz, mana contoh ayatnya? Buktinya apa? Dalilnya apa? Ya, kita turunkan satu dulu ya. Satu, misal Allah tawarkan lewat Quran surah ketiga Ali Imran. Ali Imran. Ya, ayat berapa? Ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar ya. Ya, cari aja di sini. Kalau letaknya berbeda, mungkin standar dalam penempatan di mushafnya agak berbeda, tapi ini poinnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, banyak istighfar. Ya, quotes terakhir kita di Instagram ya, dan di YouTube juga istighfar. Karena itu pembuka segala jalan kemudahan, pelepas dari segala kesulitan ya, dan hal yang paling mudah untuk melahirkan segala kenikmatan termasuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri, istighfar. Ya, istighfar kita akan pulang, kita akan wafat. Istighfar supaya benar jalan hidup kita. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan berharaplah cepat, berburulah, bergegaslah untuk mendapatkan surga yang telah Allah siapkan, dan nggak main-main. Tempatnya disiapkan seluas langit dan bumi. Wah, ini nggak main-main nih. Jadi ini langsung secara tajam ya, ingin memberikan sindiran yang halus tapi juga dalam, tapi mengandung nilai anugerah. Susah tuh merangkai kata seperti itu. Kalau bukan firman Allah mustahil bisa begini nih. Sindiran halus, tajam, maknanya dalam, tapi di dalamnya ada anugerah. Susah kan? Coba, bisa nggak ngerangkai kata kayak gitu tuh? Nggak mudah kan? Ya, kalau mau cari-cari anugerah sih gampang aja, rezeki anugerah, anugerah terindah yang kau miliki dan macam-macam. Tapi yang kayak tadi susah tuh. Ya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan begini, kamu yang merasa kaya tuh dengan kehidupan dunia, kompleks, bisa mewah, bisa beli lahan sekian hektar macam-macam. Kamu dunia aja nggak kebeli. Ada rumahmu yang seisi dunia atau setengah dunia, ya bisa bikin istana yang luasnya setengah dunia. Itu aja nggak nyampe, seperempat dunia aja nggak nyampe. Paling-paling di tempat kamu tinggal itu pun nggak ada yang seluas negara yang kamu tinggal. Ada orang yang punya rumah se-Indonesia. Ya kalau ada kita numpang dong di sini. Tidak kan? Bersyukurnya kita punya pasal 33. Dibaca lagi dong undang-undangnya. Katanya Indonesia, katanya Pancasila. Ya Pancasila nggak ngerti, undang-undang nggak paham. Baca dong, baca lagi. Ya, baca. Ya pasal 32, pasal 33 itu pasal-pasal indah sekali. Pasal 29, ya ada yang tentang pendidikan. Ini tentang bumi, air dan seisinya, itu kan dikuasai oleh negara. Ya, dan sebesar-besar diperuntukkan untuk rakyat. Jadi bagus tuh, karena memang kita ada di Khatulistiwa. Ya, saya mohon maaf, saya ini sedang riset. Saya saking cintanya dengan Indonesia, saya riset tuh Indonesia letaknya di mana, lintangnya, bujur baratnya, bujur timurnya, ya berapa, 6 lintang selatan, 11 lintang utara, kemudian juga 95 bujur timur kan, 141 bujur timur. Saya apalin betul tuh letaknya di ekuator. Ekuator kan tengah-tengah bumi tuh, jadi kalau dia berputar buminya jadi kalau ada bentuk bola kan muter semua yang di dalamnya kan kumpul satu titik tuh. Ya sama aja, berarti mineral tuh banyak di kita itu, semua kumpul tuh, anugerah bumi tuh di batas itu. Makanya tempat kita tuh luar biasa. Ya, kayu lempar jadi tanaman, tuh kan. Batu lempar jadi tetap batu. Tapi kan di dalamnya macam-macam, ada emas, ada nikel, ada tembaga, ada. Iya, barangkali kalau benar-benar digali, bersihin aja keluar emas kali kan, batuk aja keluar nikel. Kalau benar-benar, ya maksudnya bumi kita batuk itu keluar bisa nikel, bisa uranium. Ya, gunung bersin ya keluarnya apa tuh? Bisa anugerah semua. Makanya coba cek tuh Gunung Kencana. Kencana itu kan emas, saking banyaknya itu logam-logam di kita itu. Kenapa jadi ke situ ya? Balik lagi sini ya. Nah, jadi tapi poinnya adalah, ada nggak orang punya rumah se-Indonesia? Kan nggak ada. Tetap aja gitu. Dikuasai negara, Anda bayar, ya bayar ini, bayar itu, silahkan, ada hak guna bangunan, ada hak milik. Tapi sementara itu pun nggak semuanya. Ini yang paling dahsyat, ada orang pulang disiapkan surganya seluas langit dan bumi. Punya kapling di surga yang luasnya itu disiapkan oleh seluas langit dan bumi. Silahkan. Mau jogging tuh, yang biasanya jogging, ayo yang di Bundaran HI, ya yang Car Free Day, yang di beberapa tempat yang lain, itu cuma segitu. Nanti kalau masuk surga ini, joggingnya seluas langit dan bumi. Silahkan kalau mau tuh, dari ujung ke ujung. Itu luas.
Ya, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Nah, siapa orang takwa yang dimaksudkan ini? Apa amalannya? Ternyata di ayat 134-nya, amalan pertamanya amalan harta, teman-teman. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yaitu orang-orang yang gemar. Yunfiq itu pakai mudhari. Masih ingat rumusnya Anita? Ya. A nun ya ta, ya hamzah nun ya ta Anita. Kalau ada satu di antara huruf itu, maka memberikan kesan yang bukan stagnan, ya, bukan tetap, tapi sesuatu yang progresif dengan pendekatan present, sekarang, continuous, terus berlangsung, dan future, sampai kapanpun. Jadi ada kontinuitas dalam beramal, ada konsistensi dalam amalan dia yang terus bergerak secara progresif. Jadi orang ini memang gemar infak. Terus infak itu pakai apa kalau bukan menggunakan harta? Ini kalau nggak kaya, kalau nggak menggunakan harta, kan infaknya rutin, konsisten, infak. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama, Allah memberikan jaminan bagi orang-orang tertentu yang memang cari bekalnya dengan menggunakan harta, jalan pulangnya pun surga. Ada pilihan, teman-teman, kaya dunia dan bahagia akhirat. Ya, bahkan yang paling dahsyat, dunianya kaya, akhiratnya mewah, fantastis gitu. Ya, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertamanya dengan meluruskan niat. Cara meluruskannya ini kuncinya. Niatkan pencarian harta untuk menuju kaya itu, niat utamanya untuk kepentingan ibadah, sebagai kebutuhan akhirat. Ini poinnya. Ya, bukan yang lain. Jadi iman yang melekat pada seorang muslim yang berusaha untuk kaya, menaikkan hartanya dari batas standar, imannya akan mendorong usahanya untuk meniatkan seluruh ikhtiarnya demi kepentingan ibadah sebagai bekal pulang. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Nanti ini ada turunan, ada konsekuensinya. Jadi, kalau kita memang ingin jadi orang kaya yang benar, awas, saya bicara dalam konteks keislaman. Kalau ingin jadi orang kaya yang benar, bahkan dengan ukuran kekayaan yang di dunia saja, orang menilainya sesuatu yang luar biasa, di atas rata-rata, yang memang di atas rata-rata pun sudah lebih lagi di atasnya, yang sangat luar biasa, incredible, ya. Maka jalan pertamanya niatkan untuk ibadah. Ini poinnya. Dan nanti secara tidak langsung, kekuatan untuk beribadah itu nanti akan ditopang dengan jalan-jalan syariat. Nanti ada caranya dengan jalan syariat, yang dengan jalan syariat itu secara tidak langsung itu akan mulai menepikan dan mengentaskan tantangan-tantangan yang tadi di awal saya terangkan. Jadi kalau jalan kita benar dengan syariat ini, ya, jadi saya mau niatkan dengan ibadah. Kan orang bertanya, caranya gimana? Lanjut lagi kan? Tadi sudah niat, ya kan? Cara niatnya arahkan ke kepentingan ibadah. Terus turunkan lagi cara untuk ibadahnya bagaimana? Ya, turunkan lagi kan? Nah, nanti ini akan dibagi pada dua bagian. Pada bagian pertama, hal yang terkait dengan syariat, cara ibadah yang bertalian dengan konsep ritual. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, hal teknis yang terkait dengan pencarian harta secara fisikal. Jadi nanti saat bersamaan fisiknya bergerak, mencari juga, usaha juga, bekerja juga, dan yang paling indah di sisi yang sama tidak meninggalkan aspek ritual. Ini yang dimaksudkan ibadah. Jadi bukan dipahami lewat satu cara saja. Jadi jangan sampai kita sempit memahami ibadah itu ya sholat saja, baca Quran saja, puasa saja, tidak. Ya, ingat, hati-hati, saat bergerak menjadi ibadah. Ya, saat tangan bergerak, kaki bergerak, lisan bicara, dalam konteks kita bekerja, ingin jadi kaya, itu pun ibadah. Semua dihitung. Semua dihitung. Bahkan bukan hanya keringat ketika keluar, kemudian rezeki diturunkan, tapi pahala dan dosa pun dipertaruhkan. Jadi kalau kita melakukan dengan cara yang benar, pahala datang karena niat kita ibadah. Dan begitu dahsyat ketika Anda keluar rumah, melangkah dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Anda keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw nujhala alaina aw nabghiya aw nubgha alaina. Hafal doa itu? Nah, itu cukup baik saya kira ya. Nah,
Hafalkan ya, hafalkan. Ulang lagi, putar lagi, putar lagi, putar lagi. Anda keluar. Begitu kalimat itu keluar di lisan Anda, atau minimal bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Keluar. Langkah kaki ada, dengan kaki melangkah, ikhtiar mulai ada, rizki mulai diturunkan. Apakah turun hari itu atau dilipat gandakan pada hari selanjutnya? Bergantung nanti pada kehendak Allah, ya, yang dengan caranya meningkatkan kecintaan kita kepadanya. Tapi ingat, ketika mulai kalimat itu tertenun di lisan kita, keluar dengan suara yang indah itu, tertanam ke jiwa kita dengan niat di dalam hati yang tulus, begitu kaki melangkah, maka pahala mulai dituliskan sampai dia pulang. Saya mau tanya pada Anda, yang Anda telah bekerja, makanya mungkin yang telah purna, telah pensiun, coba lihat, apakah puluhan tahun pekerjaan Anda jadi ibadah? Anda boleh bangga dengan kekayaan yang Anda kumpulkan sampai dengan hari ini, tapi punya nilai nggak di hadapan Allah? Jangan-jangan begitu selesai, Anda hanya tenggelam di muka bumi, masuk alam kubur dan tidak bawa apapun. Itu yang dimaksudkan atina fid dunya hasanah. Keringat kita menghadirkan rizki, dunianya dapat baik, nyaman, hasanah. Tapi wa fil akhirati hasanah. Dengan niat yang benar tadi dituliskan pahala akhirat, pahala itu yang dibawa pulang untuk bekal akhirat kita. Jadi nilai. Sekarang coba cek, apakah semua pekerjaan kita punya nilai nggak di hadapan Allah? Itu poinnya ya. Nah, jadi kembali ke sini, saya hapus lagi. Sekarang kita turunkan tentang cara ibadahnya. Bismillah. Masih ada waktu? Masih ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Anda kan tinggal masih aja. saya menyesuaikan. Enggak apa-apa. Bismillah. Fokus. Satu niat, dalilnya sudah saya sampaikan, turunan juga ayat dan hadis sudah saya sampaikan. Dari sini cara berniat yang baik, fokuskan untuk kepentingan ibadah. Cara beribadah kita bagi dua tadi. Ada yang terkait dengan aspek ritual. Oke. Kemudian di sini ada dalam teknis pencarian harta atau ikhtiarnya. Ikhtiar yang saya maksudkan dari sudut pekerjaan usaha fisikal. Ya, saya mulai dengan yang ritual dulu ya, teman-teman. Yang terkait langsung hubungannya dengan Allah, online-nya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Ibadah itu ada satu firman, statement yang langsung ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa dengan peningkatan ibadah tertentu itu bisa menjadi jalan, sebuah wasilah untuk mempercepat ya Allah mengabulkan apa yang kita harapkan, jika yang diharapkan itu sesuai kebutuhan kita. Itu ditemukan diantaranya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ya, Al-Maidah. Teman-teman minta surahnya disebutkan, ayatnya yang ke-35, dicek ya teman-teman ya, paling kanan sebelah bawah ya, agak sedikit ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh lagi-lagi iman, lagi-lagi imannya disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu. Ini kuncinya, takwa. Ini ya, tolong catat baik-baik ya. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan jadikanlah, carilah dengan wasilah takwa ini ya, dan jadikanlah, carilah dengan peningkatan takwa ini sebagai wasilah untuk meraih apa yang kamu harapkan. Nah, jadi Allah sudah ngasih kunci nih. Oh, ini rahasia besar loh ya, ini rahasia besar, ini diantara kita saja nih, nggak semua orang bisa bahas ini ya. Ada rahasia besar dalam Al-Quran, ada kunci Allah memberikan, ada namanya takwa. Ini kunci segala hal ya. Banyak pintu yang bisa dibuka oleh kunci takwa. Di antaranya ya Allah berikan luas. Kamu mau minta apa? Pengen apa? Cari wasilah. Lewat apa wasilahnya? Takwa. Sekarang Anda minta, saya minta peningkatan harta ya Allah. Ya, saya pengen kaya, pengen bertambah, pengen cari bekal, pengen ibadah dan sebagainya. Oke. Allah turunkan. Bagaimana caranya? Takwa. Tingkatkan takwa. Makanya orang takwa itu jalannya itu luar biasa. Bahkan ada statement langsung, semakin tinggi takwanya, awas ya, semakin tinggi takwanya, maka semakin dahsyat pemberian yang Allah berikan. Bahkan dalam konteks harta, bahkan bisa datang rezeki dari sisi yang nggak kita duga, tiba-tiba ada aja. Ya, ini ada orang yang belum minta sudah diberi. Levelnya ada yang ke situ. Ya, saya beri contoh misalnya janji Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq. Ya, Quran kesini aja ya. Surah 65 At-Talaq. Sabar ya teman-teman, di akhir ayat kedua sampai 3. Sabar ya, ngaji dengan saya pelan-pelan supaya kita memahami konsepnya secara dalam. Lihat statement Allah ya, lihat ke ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwanya. Jadi semakin meningkat takwa, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin terus, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Jadi ini penting. Anda sedang kerja nih, ada masalah, tiba-tiba kasih jalan keluar. Depan macet, ya, rapat Anda bisa terganggu, tiba-tiba ada datang aja Allah kirimkan. Ya, petunjuk lewat seseorang, Pak, macet di depan, Pak. Padahal belum sampai ke situ. Bapak lewat jalan ini aja, bisa. Bu, di sana, Bu, ada jembatan putus, Bu. Ada kejadian begini, Bu, yang ke sana sini saja. Padahal Anda sedang mengejar sesuatu yang sangat penting. Bisa terjadi. Ya, dan yang paling dahsyat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah bisa kirimkan rezeki dari yang tidak Anda duga. Bahkan ada orang yang levelnya tadi saya katakan belum minta udah diberi, seperti yang terjadi pada Sayyidah Maryam. Ya, beliau bukan nabi, bukan rasul, oke? Yang paling dahsyat, beliau manusia yang sangat dirahmati oleh Allah, disayang Allah, diberikan kemuliaan, diberikan keluar biasaan. Salah satunya diberikan pemberian rezeki dari sisi yang tidak diduga. Ya, teman-teman bisa lihat di Quran surah ketiga, ya, Quran surah 3. Contoh langsung ya. Ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Ya, ketemu ayatnya? Ada? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maka Allah menerima ikhtiar kedua orang tua Maryam, yaitu Imran dengan Hannah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan ini keluarganya dicantumkan dalam Al-Quran dengan namanya Ali Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, ingat, tapi dapat karunia yang sangat luar biasa. Mereka menyiapkan Maryam supaya meningkatkan takwanya, sangat dekat dengan Allah, ibadahnya rajin, segalanya rajin, dekat dengan Allah. Saking dekatnya, diterima oleh Allah ikhtiar kedua orang tuanya, diberikan perhatian sangat dalam kepada putrinya itu, yaitu Maryam alaihissalam, sampai-sampai ketika akan diberikan segala kebutuhannya sudah ditemukan ada, terbentang dengan segala kecukupan, bahkan lebih dari apa yang didapatkan. Ditanya oleh pamannya Zakaria, ya Maryam anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Jawabannya apa? Qalat huwa min indillah. Semua dari Allah. Bukankah pemberi rezeki Allah? Bukankah yang bikin harta Allah? Bukan yang memberikannya harta juga Allah? Bukankah Allah salah satu namanya Al-Ghani, yang maha kaya? Allahu yal ghani yal ghani yal ghani yal ghani yal ghani. Ya, masih ingat doa setiap Jumat? Ya, khususnya ba'da salat Jumat. Setelah itu, masih ingat ya? Oh, kan besok Jumat baca Allahumma kfina, ya. Apa? Bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, ya, wa bi fadlika amman siwak. Wah, itu doa dahsyat tuh. Hafal nggak? Ulang lagi ya, yang tadi ya. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, ya, wa bi fadlika amman siwak. Ya, itu sangat luar biasa. Nanti baca ya besok setelah Jumatan. Ya, kalau buru-buru baca dulu itu. Nah, ini kembali ke sini, teman-teman sekalian. Semakin tinggi takwanya, semakin cepat. Percepatan itu ada. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan takwa itu kan? Saya belum masuk ke sini ya, belum masuk ke ikhtiar nih. Saya mau masuk ke sini dulu nih. Karena gini, orang cenderung memahami syariat itu sekarang ya ada kampanye yang tanpa sadar muncul di sekitaran kita itu. Ada yang berusaha mengecilkan peran agama, bahkan menyimpan itu hanya dalam sudut-sudut masjid dan musola saja. Dan seakan-akan tidak ada pengaruh pada dampak kehidupan kita. Nggak dibawa ya dalam setiap aktivitas kita. Padahal semua dalam Islam itu lengkap. Silahkan cek, lengkap sekali. Ya, tunjukkan pada saya setiap aktivitas yang nggak ada tuntunannya dalam Islam. Nggak akan ditemukan, semua ada. Nggak percaya silahkan cek. Dalam dunia ekonomi, Islam hadir bawa solusi. Dalam dunia politik, ada tuntunan dalam Al-Quran, bahkan dalam sunnah-sunnah Nabi. Dalam dunia militer, bahkan ada babnya tersendiri. Dalam dunia penyakit pun ada juga. Ya, saya ini terkait wabah, saya riset, saya temukan, luar biasa. Konsepnya, dalilnya, ayatnya, hadisnya, lengkap semuanya. Ada semua. Apalagi ini. Nah, sekarang kita ingin bicara bagaimana meningkatkan takwa. Dan dengan peningkatan ini, teman-teman sekalian, itu bisa berdampak positif pada peningkatan harta sekaligus membuat kita semakin kuat mengatasi tantangan yang dibawa setan tadi. Nah, di sini takwa kita mesti cari dalam Al-Quran. Berapa kali disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran? Apa amalan-amalan yang diturunkan dengan kalimat takwa ini? Dan seperti apa kita akan mendalaminya? Sekarang kita bahas. Bukan pekan depan, sekarang kita bahas. Sabar ya. Sekarang kita bahas ya sebagiannya. Yuk kita lihat. Ini dibagi lagi. Ada amalan pokok,
Ya. Sudah? Ada menu pokok, ya. Ada menu tambahan. Selebihnya bonus. Yang mungkin saya nanti bahas. Ayo, menu pokok. Menu pokok salat, langsung saja. Salat. Ya. Sudah, ini amalan pokok. Secara spesifik saya katakan langsung kepada Anda. Dalam setiap pekerjaan apapun, dalam konteks mencari harta, ingat pesan saya ini ya. Ini semua pesan yang diberikan oleh semua jalur sanad keilmuan. Semua para ulama sampai ke tabi'in sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat. Cek orang-orang tua kita. Anda yang sudah sukses sekarang dan macam-macam, kalau orang tua Anda muslim pasti amanat pertamanya. Dimanapun Anda, mau belajar kemanapun, even ke Eropa, ke Amerika, kemanapun, kalimat pertamanya, jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa sholat. Jelas? Ini poinnya. Karena ternyata amalan pertama yang disebutkan oleh Allah yang bersanding dengan takwa itu sholat. Kembali, masih ingat di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 yang pernah kita bahas? Masih ingat? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran jangan pernah diragukan segala kandungannya, akan memberi petunjuk isinya bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang dimaksudkan di sini? Apa amalannya? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang yang beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Itu fokus yang pertamanya, iman. Apa amalannya? Wa yuqimunas shalah. Lalu dia menunaikan salat dengan sempurna. Salat. Rahasia pertama. Perbaiki dulu salatnya. Perbaiki. Dan memang spesifik dalam salat ini, bahkan dalam satu bacaan salat ada yang spesifik minta rezeki. Masih ingat duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, berikan saya rezeki. Rezeki. Ini. Ya ternyata salat itu ada korelasi langsung. Korelasi langsung dengan rezeki. Nanti saat saya masuk kepada aspek teknis, nanti saya kaitkan. Ada satu salat yang sangat luar biasa dan sifatnya pokok. Kalau pokok saya sebutkan berarti wajib, ya, wajib itu dikerjakan wajib, tapi secara langsung disebutkan akan berdampak pada pemberian rezeki. Ya, nanti ada yang spesifik. Pertama saya ingin jaga yang sholat 5 waktu dulu, ya. 24, 4, 3, 4 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 24, 4, 3, 4. Tunaikan dengan benar. Ya, tunaikan dengan benar. Coba lihat lagi kajian kami tentang sholat. Nanti ada beberapa 5 ciri saat seseorang disebut benar sholatnya. Jika 5 ciri ini ada, salah satunya aja ini menunjukkan sudah mulai benar. Tapi kalau 5 ciri ini tidak ada, maka ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Perbaiki lagi. Jangan-jangan nggak khusyuk atau nggak paham yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Ya, misal diantaranya membuat diri kita lebih baik. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau Anda tiap hari sholat, tapi pikirannya masih buruk, cara cari kerjanya dengan cara yang salah, ini menunjukkan ada yang keliru. Ya, nanti ada ketenangan, ada pengabulan doa, ada jalan kesuksesan banyak sekali. Ya, ini poinnya teman-teman. Bahkan ajakan sholat itu dibuka kemudian dengan hayya 'alas shalah, mari sholat. Setelah itu hayya 'alal falah, disandingkan dengan falah. Falah itu kan sukses dan bahagia, success and happiness. Ya, di antara kesuksesan dalam setiap titian aktivitas. Jadi kalau kerja sukses, usaha sukses, bisnis sukses, salah satunya itu. Jadi ini jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, semakin Anda tingkatkan sholat ini, ningkat. Jadi dari yang pokok naik, tambah nih. Ya, kalau ningkat itu kan nambah kan? Ningkat nambah. Ya, nambah dari yang pokok tambah lagi dengan yang nafilah, hukumnya sunnah. Ini yang fardu 5 waktu tambah dengan yang sunnah, naik lagi, semakin dahsyat lagi anugerahnya. Saya beri contoh. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah itu punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Selain Al-Arba'in, ya, selain Riyadhus Shalihin, juga Syarah Sahih Muslim dan seterusnya, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di salah satu pembahasannya, beliau mengisahkan tentang sahabat-sahabat Nabi yang konsisten menunaikan sholat malam, tahajud. Anda tahu nggak siapa di antara mereka? Teman-teman sekalian, disebutkan langsung oleh beliau, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Bukankah Uthman bin Affan orang yang kebangetan kayanya? Bukankah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ya, demikian juga dengan sahabat Utsman bin Affan, menantu Nabi, ya, kebangetan kayanya. Luar biasa. Kapaknya terbuat dari emas. Sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu asetnya sampai masih ada sampai dengan sekarang. Luar biasa kayanya. Tapi peningkatan harta benda itu tidak menghalangi mereka untuk menambah kuantitas dan kualitas sholatnya kepada Allah. Bukan sekedar fardunya, tahajud pun sampai dikerjakan dan tak terlukiskan
Bagaimana khusyuknya mereka dalam sholat. Anda baca kitabnya, Anda temukan kalimatnya. Luar biasa. Itu nggak berhenti tiap malam. Tahajud, 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 tahajud. Memang nanti kalau kita dalami ayat tahajud, ada 4 jaminan Allah yang diberikan pada orang yang tahajud dan tidak diberikan pada yang selainnya. Jadi kalaupun khusyuk sholat 5 waktu yang nggak tahajud, nggak dapat yang 4 ini. Nanti cek lagi kajian kami tentang tahajud. Ini yang pokoknya teman-teman. Jangan tinggalkan sholat. Anda mau rapat misalnya, kan? Kalau bisa Anda jadi pimpinan, ya usahakan Anda bisa cut dulu ya sholat kalau tiba waktunya sholat. Karena itu kami pun kalau kajian kami berhenti, ya berhenti dulu. Kita kewajiban kita pada Allah kita tunaikan dulu. Ya setelah itu kita lanjutkan lagi. Ya, alhamdulillah dampaknya muncul berbagai hal, kenikmatan, kenyamanan dan sebagainya. Dan ada rasa kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana saat itu kita hanya tergantung kepada Allah saja. Ya manusia bisa bilang apapun, kalau nggak berkehendak kan tidak akan terjadi. Ya Ustaz, tapi kan saya bawahan, tapi kan Anda bisa izin. Ke toilet Anda bisa lakukan, kenapa menghadap Allah Sang Pencipta tidak bisa Anda kerjakan? Ke toilet Anda 15 menit, untuk yang 15 menit Anda bisa kerjakan, untuk yang 5 menit sholat Anda itu, ngapa nggak bisa Anda lakukan? Ya, baik. Tapi pimpinan saya bisa marah, ya lebih baik marah pimpinan daripada Allah marah pada Anda. Apa salahnya? Pak, saya izin Pak. Mau kemana? Mau sholat Pak, sebentar. Enggak, teruskan lu rapat. Pak, saya mau ke toilet Pak, sebentar. Nggak bisa kamu tahan? Nggak bisa Pak. Ya udah silahkan. Pak, saya mau tanya, ke toilet nggak bisa saya tahan, kenapa Bapak izinkan? Sholat saya, kenapa kemudian Bapak nggak bisa izinkan? Saya pun nggak bisa tahan Pak sholat saya. Nah, kamu apa sih untungnya sholat? Begini Pak, dalam keyakinan saya, kalau saya sholat, Allah akan memberikan saya kekuatan yang membuat saya semangat dalam bekerja, berpikir 3 kali lipat, dan saya bisa memburu setiap proyek dengan benar dan kuat, dan Allah memberikan jaminan akan dimudahkan. Dengan itu Pak, perusahaan kita bisa untung besar, minimal saya makin semangat. Itu cara diplomasinya. Oh bagus kalau gitu sholat, kalau bisa 25 menit aja. Ya, jadi kadang-kadang cara komunikasi itu kita penting untuk bisa menyampaikan. Tapi pesan pentingnya adalah sholat, jangan tinggalkan sholat. Ini bagian pesan takwa yang pertama. Ya, yang kedua, saya cepat teman-teman sekalian. Adapun adanya ayat-ayat kaya, ayat-ayat tentang peningkatan harta, itu diikat orientasinya dengan amalan spesifik terkait harta itu, semacam zakat, ya kan, infak, sedekah, spesifik. Bahkan ketika harta Anda mencapai nisab tertentu, turun kewajiban, sifatnya wajib zakat. Quran surah ke misalnya 9 At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sedekah. Ya, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil hartanya untuk zakat. Ya, disebut dengan sedekah karena mengambil asas manfaatnya. Sedekah membenarkan imannya, terus punya nilai manfaat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membuat diri mereka suci dan banyak membawa manfaat dalam kehidupan mereka, bisa nambah lagi. Ya, bagaimana bisa mengeluarkan harta itu, teman-teman sekalian? Dengan cara pengumpulan harta itu telah terkumpul sesuai nisab. Nah, tapi poinnya yang ingin saya uraikan adalah ada satu ibadah terkait yang orientasinya langsung oleh Allah disebutkan terkorelasi dengan peningkatan harta. Ya, yang pokok zakat, yang tambahannya pun nanti ada infak. Ya. Nah, maka cara cepatnya adalah, ini yang cara cepat. Ketika Anda kemudian tadi sudah meninggalkan sholat, lalu isilah kemudian di antara sholat itu dalam posisi tertentu seperti dalam sujud kan, atau ba'da sholat dengan bermohon kepada Allah. Bagaimana cara mohonnya? Hadirkanlah kepada Allah permintaan untuk memaksimalkan ibadah terkait harta benda ini. Contoh kalimatnya begini misalnya, ya Allah, hamba sudah berusaha menunaikan sholat semampu yang hamba bisa kerjakan. Bukan hanya fardunya, ya Allah, Engkau maha tahu, bahkan hamba ya Allah menghadirkan setiap menu sunnahnya. Hamba sudah duha ya Allah, bahkan sebelumnya syuruk. Hamba sudah tahajud ya Allah, bahkan qiyamul lail. Hamba sudah witir ya Allah, berusaha semampu hamba. Namun hamba mohon ya Allah sebelum wafat, hamba ingin merasakan bisa berzakat dalam hidup. Hamba ingin bisa berinfak ya Allah. Hamba ingin maksimal ibadah seperti apa yang Kau perintahkan. Berikan kekuatan pada hamba ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa zakat ya Allah. Kalau Anda spesifik minta, ya Allah, hamba mohon di awal-awal ini hamba ingin zakat gak banyak-banyak ya Allah, 25 juta aja. Insya Allah. 25 juta kan, zakat kan 2,5%. Kalau minta 25 juta berarti Anda minta 1 miliar kan? Ya, 1M. Tuh. Allah kasih 1M, 25-nya buat zakat. Benar nggak tuh dipakai zakat? Nanti itu bahasan yang lain. Tapi yang mau saya katakan adalah, hadirkan ini. Jadi ketika Anda menemukan kalimat zakat, kalimat infak di Quran, itu kan ibadah spesifik dengan harta. Karena itu, begitu Anda mulai bergerak caranya, dalam sholat, dalam sujud Anda,
dalam sholat sunnah, ba'da sholat fardu, minta kepada Allah spesifik, minta kesempatan untuk bisa zakat, bisa infak, mohon kepada Allah. Ya, itu diantaranya. Jadi kalau Anda orientasinya benar, terjaga dengan ini, percepatan akan turun. Tapi biasanya nggak langsung seketika. Biasanya Allah akan bimbing Anda untuk membersihkan hati dulu, bisa mengelola dengan benar dulu, karena Allah itu maha sayang. Dengan sayangnya Allah tidak ingin menitipkan sesuatu menjadi beban, dan berbahaya ketika itu jadi beban akhirat. Karena itu biasanya diberi kemampuan dulu kita mengelola hartanya, naikkan sedikit dulu, mampu nggak mampu. Nanti kalau sudah bisa mampu, sudah baik, dan orientasi ininya benar, Allahu Akbar. Itu nanti kadang-kadang tak terlukiskan, titipan datang lagi. Karena memang niat kita benar untuk ibadah. Ya, jelas ya? Minta silahkan. Nah, yang paling menarik, amalan ini infak. Ya, baik itu konteksnya yang pokok seperti zakat, ya, ataupun yang sunnah nanti infak dan turunannya, itu letaknya setelah sholat. Masih ingat ayatnya? Ayat ketiga di Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu rahasianya. Jelas ya? Nah, ini diantara poin-poin ibadah yang bisa kita kerjakan. Bahkan kalau kita ada tambahan misalnya, ya walaupun belum masuk pada kategori misalnya kaya, tapi kita bisa sedikitnya berbagi. Ya, ini dalam konteks kekayaan, dalam konteks kekinian ya. Kalau dalam konteks bahasa Nabi, kita cukup makan hari ini aja, ya itu sudah kaya, karena besok belum tentu hidup. Besok belum tentu hidup, ya itu konsep paling indah tuh, paling sederhana hidupnya, jadi kita nggak banyak beban gitu. Makanya Nabi membuat definisi itu yang sangat sederhana tapi penuh makna. Nah, kemudian kalau kita mau percepatan lebih dahsyat lagi, teman-teman sekalian, ada satu aktiva yang bisa kita aktifkan. Ini sebenarnya untuk peningkatan pengelolaan harta benda, yang kalau ini kita kerjakan tanpa sadar, kita telah menanam sesuatu yang dengan tanaman ini panennya mungkin satu saat yang bisa bermanfaat untuk kita, atau bahkan orang-orang sekitaran kita, atau bahkan generasi yang mungkin kita tidak pernah lihat saat kita hidup, tapi mereka mendapatkan bagian dari apa yang telah kita tanam di saat kita hidup. Nah, apa amalan-amalan itu? Insya Allah nanti di pekan depan kita akan bahas bersamaan dengan aspek ikhtiar. Ya, jadi ini masih pokok yang saya uraikan, amalan-amalan pokok. Ya, jadi kalau kita kerjakan yang pokok-pokok ini, yang lainnya akan ikut. Sholat sudah, tadi berdoa sudah, dan Quran ya, jangan tinggalkan. Apalagi kalau Anda sambil belajar, sambil menghafal Quran, sambil bekerja, sambil menghafal Quran, wah itu gak terlukiskanlah kemuliaan ahli Quran itu terjaga. Ya, Anda cukup hafal Quran aja, insya Allah rezeki bisa Allah cukupkan kepada kita, bahkan lebih. Ya, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini gambarannya, dan tadi niat dengan fokus kita untuk ibadah itu penting, sehingga bisa menghambat pintu-pintu setan untuk mempengaruhi kita lewat harta. Ya, itu poin yang utamanya. Kemudian nanti kita akan masuk kepada pencariannya. Kalau mungkin waktunya masih ada, ke depan kita bahas dalam situasi krisis seperti apa, tapi itu mungkin di bahasan terpisah ya, dalam hal tertentu supaya kita bisa maju nih ayatnya. Masuk ini kan kita masih bahas harta, belum masuk ke tahta kedudukan, belum ke ilmu, bagaimana setan memanfaatkan kedudukan, bagaimana setan memanfaatkan ilmu. Jangan dikira loh, ada bahkan orang yang belajar ilmu agama tanpa disadari sedang dimanfaatkan oleh setan. Itu ada. Nanti ada ciri-cirinya, itu berbahaya, itu berbahaya. Dan di masa lalu sampai dengan kini itu diabadikan oleh Allah informasinya supaya kita waspada. Ya, waspadalah. Nah, itu kewaspadaan itu mesti tinggi, yang mesti kita ketahui. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tenaga juga seperti itu, nanti kita akan bahas, kita selesaikan ini, pekan depan kita bahas. Kalau ingin spesifik tentang manajemen harta dalam Al-Quran dan Hadis, nanti kita adakan terpisah ya, terutama teman-teman yang memang passionnya akan ke sini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya izin menyampaikan informasi kepada kawan-kawan sekalian. Yang pertama, besok seperti kami sampaikan dan kami janjikan di pertemuan lalu, besok insya Allah teman-teman sekalian, hari Jumat, kita bermohon keberkahan segala kebaikannya dari Allah, akan diadakan pembukaan ya, STUAH, sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal. Alhamdulillah kuotanya telah terpenuhi ya. Yang pertama itu sudah 5.000, bahkan saya lihat sudah ada lebih gitu kan yang sudah masuk. Ini tetap kita apresiasi, kita sediakan, mudah-mudahan slotnya nanti kita sesuaikan. Jadi besok ada pembukaan. Kami juga telah berusaha ya, menyiapkan fasilitas yang kami anggap semampu kami menjadi baik. Mudah-mudahan dalam pandangan teman-teman bisa terbaik yang bisa kami sajikan. Jadi kita sudah minta kuota nanti sebanyak untuk 5.000 ini. Jangan khawatir, besok nanti teman-teman yang sudah ada, jangan lupa ya, nanti ikuti teknis yang disampaikan oleh tim ALC, Attaisi Learning Center, yang memang bertugas untuk sebagai PIC ya,
person in charge-nya untuk program Quran ini, STWH. Nanti teman-teman ikuti petunjuknya, nanti akan dikasih ya kodenya, daftarnya seperti apa, karena nanti akan terhubung ya dengan kami. Besok insya Allah kita akan uraikan kurikulumnya seperti apa, programnya bagaimana, bimbingannya seperti apa, sampai nanti ke wisuda. Saya tidak main-main, saya tidak akan investasi dengan tenaga, waktu, biaya, sebagainya tanpa ada hasil. Terutama kita berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita akan berusaha bimbing betul sampai selesai Qurannya, kita selesaikan sebelum pulang, ataupun ya mudah-mudahan kalau kita wafat setidaknya kita sedang berjuang untuk menghafal Quran. Itu kan jadi satu kebahagiaan tertinggi ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, insya Allah besok kita akan adakan pembukaan STWH. Yang sudah terdaftar nanti Anda akan masuk langsung di Zoom. Nanti insya Allah besok saya akan tunjukkan belajarnya selama apa. Nanti ada saya yang mengajar, stafnya siapa saja, yang 24 jam online nanti menerima hafalan Anda, kemudian mungkin akan telepon Anda, ngingetin Anda, setoran dan sebagainya. Nanti bagaimana besok kita uraikan. Jangan lupa ya, kita akan mulai dari 7:30 sampai dengan jam 9 kurang lebih. Besok Jumat malam Sabtu, dan di live kan juga insya Allah teman-teman di Adiyat Official di YouTube. Jadi yang lain nanti bisa melihat juga. Boleh jadi itu jadi motivasi tersendiri teman-teman juga untuk menghafal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus minta maaf ke teman-teman ya. Jadi memang saya kira momennya ingin disatukan besok, karena tadi pagi saya kedatangan tamu juga dari sebelumnya. Kami memang sedang menyiapkan satu aplikasi khusus yang memudahkan teman-teman menjangkau apa yang bisa didapati. Nah, salah satunya kita sedang menyempurnakan, nanti ada satu aplikasi, besok saya perkenalkan. Nah, paket Merdeka yang saya siapkan kemarin, yang sebetulnya udah mau disiapkan tuh dari Senin, saya katakan kemarin itu udah mau siap-siap. Akhirnya, oh ini Ustaz lebih mudah lewat sini aja, udah kita siapkan aja nanti. Jadi teman-teman tinggal klik nanti, insya Allah besok saya perkenalkan, saya kasih batas sampai nanti tanggal tertentu. Di situ nanti seperti saya janjikan, bahkan saya tambahkan ya. Nanti ada buku-buku, ada paket, ada macam-macam, semuanya gratis teman-teman sekalian, semuanya gratis. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat, kemudian download ya, ada aplikasinya, masuk ke situ, pesan aja. Nah, paling nanti untuk biaya kirim ya, karena biaya kirim teman-teman masing-masing. Kalau bukunya, produknya semua gratis, nanti teman-teman bisa dapatkan. Alhamdulillah, termasuk nanti yang paket yang sekolah ya, paket belajar, nanti ada kita berapa yang ada di stok kita, yang belum dapat, yang kesulitan, yang apa, nanti kita munculin sekalian. Jadi saya sering katakan kepada Anda, saya tidak berniaga dengan Al-Quran. Pokoknya saya pegang kata-kata dari awal, saya sampaikan ya, kecuali mungkin ada buku-buku yang kita supportkan lagi, subsidikan lagi, terus kita arahkan lagi untuk yang baik-baik, yang semoga Allah ridha dengan itu semua. Jadi itu satu, besok pembukaan, kemudian juga perkenalan, juga nanti ada aplikasi yang kita akan sampaikan. Dan yang tidak lupa, besok juga diingatkan lagi, mudah-mudahan saya bisa langsung berikan statement untuk arah pembukaan PKU ya, program Kader Ulama, yang sekarang tengah kami siapkan, tengah kami matangkan. Nanti kalau sudah oke, kami sampaikan dan kita bisa buka. Itu barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Kalau ada catatan-catatan yang keliru, yang salah, saya mohon diingatkan. Kadang-kadang juga seperti itu, kalau sudah lupa suka nggak inget atau memang keliru, slip of tongue atau yang lainnya. Saya ingat kemarin tuh saya salah sebut ya, yang ada Al-Kahf ya, harusnya 82 ya, saya sebut 87 ya. Kadang-kadang itu otaknya lagi ke mana, tok itu muncul ya. Itu biasa, yang penting kita cek, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang kembali kepada kebenaran dan kembali kepada Allah untuk bisa minta ampunan. Teman-teman, terima kasih terhubung dengan kami pada malam hari ini, termasuk dari luar Indonesia. Semoga Anda diberikan kenikmatan, kenyamanan, dan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اللهم يا الله اللهم يا ارحم الراحمين اجعلنا من اهل القران واجعل القران صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الاخره يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.